Hei, Dan, bagaimana kalau kita pergi ke restoran Jepang yang ingin aku coba? Tapi ibuku menungguku pulang untuk makan malam, jawab Dan dengan canggung. Lagi? Aku mengangkat alis. Bisa ditebak, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan ponselnya dan menelpon ibunya tersayang. Kata ibu makan di luar itu sangat mahal. Itu idemu, kamu yang harus membayar, oke? Permisi? Apa aku salah dengar? Sulit dipercaya. Jadi, dengan ternganga aku berkata, lupakan saja, aku akan pulang. Lalu aku meninggalkannya berdiri di sana dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Yap, si idiot itu adalah pacarku. Dan, dia sudah berusia 20-an tetapi setiap percakapan tetap saja. Ibuku ini dan ibuku itu. Sangat melelahkan. Pada awalnya aku pikir aku telah menemukan cowok yang gagah dan sempurna untuk diandalkan. Malah, ini menunjukkan kalau kalian tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Semuanya dimulai saat aku kembali ke pedesaan, dan aku merasa kesulitan beradaptasi di sini lagi. Selain itu, aku sudah lama tidak punya pacar. Ya, ceritanya balik lagi ke belakang. Aku tidak begitu putus asa, tapi bibiku bersikeras menjodohkanku dengan cowok imut ini. Aku pikir, kenapa tidak? Kesan pertama, Dan cukup ganteng. Dia baru saja lulus dari perguruan tinggi bergengsi, dan dia tampak begitu lembut dan baik hati. Kami menghabiskan waktu mengobrol. Jadi, ya, setelah itu kami mulai berkencan. Awalnya memang baik-baik saja, tapi kemudian detail aneh tentang dirinya mulai muncul ke permukaan. Kami pernah mengatur kencan di tempatku. Rencananya adalah memasak makanan bersama, lalu bersantai menonton film. Tapi begitu dia tiba, dia langsung berjalan ke sofa dan mulai menonton TV tanpa ada niat membantu. Aku menyeretnya ke dapur, memberinya wortel dan alat pengupas. Dia tampak bingung, lalu tergagap. Aku tidak tahu caranya. Kucoba tunjukkan padanya. Tetapi meskipun telah menjelaskannya dengan sangat rinci, dan masih gagal mengupas satu wortel yang jelek. Lalu, ya, kalian bisa menebaknya. Pada suatu saat dia menelpon ibunya. Lalu dia bilang padaku, ibuku bilang dapur adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku bisa melukai diriku sendiri atau membakarnya. Kita bisa kembali ke rumahku, ibuku bisa memasak. Aku memelototinya lengan akimbo. Atau kita bisa makan di luar? Dan bergumam. Tapi itu kalau kamu yang membayarnya, Claire, ini bukan salahku. Aku menggeram sambil menggelengkan kepalaku. Baiklah, kalau begitu aku tidak ikut denganmu. Lalu aku mendorongnya keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Apa yang baru saja terjadi? Tetap saja, aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin dia hanya takut karena dia belum pernah memasak sebelumnya. Suatu kali kami berada di toko baju, dan aku melihat kemeja yang aku tahu cocok untuknya. Itu bukan gayanya yang biasa, tapi aku bersikeras agar dia mencobanya. Dan dia terlihat sangat bagus saat memakainya. Dan sepertinya juga menyukainya sambil mengagumi dirinya sendiri di cermin. Lalu berkata, kelihatannya bagus, tapi tunggu, bisakah kamu mengambil foto agar aku bisa mengirimnya ke ibuku? Ya, dialah yang membeli semua pakaianku, jadi... Apa? Jadi sekarang dia memerlukan persetujuan ibunya sebelum membeli apa saja? Astaga. Bagaimanapun, aku mengambil beberapa foto dan dia mengirimkannya ke ibunya. Mereka bertukar pesan, lalu dia menoleh padaku dan berkata, baiklah, ibu bilang kamu bisa membelikannya untukku. Aku? Mataku melebar. Ya, ibu bilang kamu yang memilihnya, jadi kamu harus membelikannya untukku. Tunggu, apa? Aku benar-benar membeku selama beberapa detik. Tanpa berkata-kata, aku hanya bisa memelototinya sebelum aku menemukan cara untuk pergi. Claire, ada apa? Dan mengejarku, tapi aku mengabaikannya. Oke, aku akui, setelah beberapa kencan, mudah untuk mengetahui bahwa dia benar-benar anak mami. Tapi aku bilang ke diri sendiri betapa manisnya dia sangat mencintai ibunya. Dan aku tidak pernah menyangka akan menjadi se-ekstrim itu. Setelah itu, aku mencoba tidak menanggapinya. Tapi, dia tidak berhenti menggangguku. Kemudian, dia memberitahuku bahwa dia ingin mengajakku ke restoran favoritku sebagai hadiah ulang tahun. Oh, ini kedengarannya bagus. Mungkin dia menyadari sesuatu dan ingin menebusnya untukku. Kami berpegangan tangan dan berjalan menuju restoran ketika kami melewati toko sepatu. Dan di etalase ada sepasang sepatu bot yang sempurna. Ya, aku seorang perempuan dan itu adalah hari ulang tahunku. Aku menarik lengan Dan. Dani lihat, aku menunjuk sepatu bot itu. Aku ingin itu. Aku menyeringai lebar-lebar. Oke, jawab Dan lembut. Senyumku memudar. Maksudku, mereka akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik. Sejak kapan cewek sepertiku harus meminta hadiah? Kenapa? Dan mengangkat bahu. Kamu menyukainya, aku tidak. Wajahku memerah karena marah. Tapi ini hari ulang tahunku. Dan menggaruk kepalanya dan memaksakan senyum.
Maaf sayang, tadi malam aku menghabiskan uang sakuku untuk beberapa game baru. Jadi, aku bangkrut sekarang. Aku mencibir. Kenapa kamu tidak bertanya pada ibumu? Dan dia tiba-tiba menjadi marah. Hei, kamu jelas yang lebih kaya. Kenapa kamu terus memintaku membelikanmu barang? Cukup. Aku berhenti. Aku tidak pernah berkencan dengan orang separah kamu sebelumnya. Kamu sudah dewasa. Jadi berhentilah berlari ke ibumu setiap kali kamu lupa cara menyalakan panci atau saat kakimu menendang meja. Dan kenapa kamu masih mendapat uang saku di usiamu sekarang? Ini sudah berakhir. Lalu aku berbalik untuk pergi tanpa membiarkan dia mengucapkan kata terakhir. Sangat tidak nyata. Percayalah padaku untuk kembali ke desa ini dan langsung mengalami situasi anak mami yang aneh ini. Tapi ya, setidaknya aku akhirnya bebas darinya sekarang. Sudah beberapa minggu sejak itu, tapi hanya memikirkan dan saja masih membuatku sangat marah. Aku perlu keluar sana dan hidup sebentar. Jadi aku menelpon teman dekatku Philip dan mengatur untuk bertemu dengannya dan teman cowok yang aku percayai di bar. Bergembiralah gadis kecil, dia menggoda. Aku tahu apa yang akan membuatmu tersenyum. Grup permainan kami menemukan permainan lucu ini. Yang harus kita lakukan hanyalah memberikan beberapa pujian padanya dan dia membelikan kita semua item baru. Lalu, setiap kali kita pergi berpesta setelah meraih kemenangan, pemula ini juga membayar semuanya. Ego yang luar biasa. Aku mengejek. Selamat kawan, seandainya mantan gebetanku juga begitu murah hati. Lalu aku memutar mataku. Dia tidak pernah menghabiskan 1 sen pun. Ya, setidaknya tanpa meminta izin pada ibunya terlebih dahulu. Philip tertawa kaget. Hei, pemula ini juga sama. Dia membual bahwa meskipun dia miskin, ibunya punya ide untuk menjodohkannya dengan cewek-cewek kaya agar hidupnya bisa makmur. Tunggu sebentar. Kedengarannya tidak benar? Aku punya firasat buruk tentang ini. Kemudian Philip menunjuk ke seberang bar dan berkata, "Oh, baru saja dibahas," dan menepuk punggungku. Rasa dingin merambat di punggungku saat aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat. Itu adalah Dan. Dan dia sudah punya pacar baru. Aku segera membuat beberapa alasan dan pergi sebelum mereka melihatku. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan pacar baru Dan. Apapun yang dilakukan Dan dan ibunya sama saja dengan penipuan. Jadi aku mengatur pertemuan dengan Philip di sebuah restoran dan menceritakan padanya tentang sejarahku bersama Dan dan betapa aku mengkhawatirkan pacar barunya. Philip menawarkan bantuan dan mengatakan dia akan mencoba mencari informasi lebih lanjut. Beberapa hari kemudian dia melaporkan kembali temuannya. Ternyata, Dan ibunya telah mempelajari pelajaran Claire. Jadi kali ini dengan pacar barunya Lizzie, mereka memainkannya secara berbeda. Dan, seperti yang diperintahkan ibunya, mengambil beberapa foto sensitif Lizzie. Dan sekarang setiap kali dia menolak membayar sesuatu, Dan mengancam akan mempostingnya secara online. OMG, ini membuatku merasa sangat mual. Cewek malang itu terjebak, dan mereka menyedot seluruh uangnya. Ini adalah pemerasan, dan aku akan menghentikannya. Tidak butuh waktu lama bagiku menemukan Lizzie lewat online. Aku kemudian mengirimnya pesan yang mengatakan aku ingin membantu, dan kami mengatur untuk bertemu langsung. Setelah mendengarku mengatakan kalau aku tahu yang sebenarnya, Lizzie langsung menangis. Aku tak bisa membiarkan foto-foto itu tersebar, jadi aku harus tetap menjadi pacarnya dan membayar semuanya. Dia mengusap air mata di pipinya. Aku harus meminjam uang dan sekarang bunganya membuatku jadi terlilit utang senilai ribuan dolar. Dan aku masih tak punya nyali untuk berbicara. Mari kita akhiri ini. Aku membanting tinjuku ke meja. Beranilah Lizzie, aku mendukungmu. Sehari setelah Philip dan aku pergi bersama Lizzie untuk memberitahu orang tuanya. Itu buruk. Ibunya mulai menangis dan berusaha menutupi wajahnya sementara ayahnya menjadi marah. Tidak akan ada yang melakukan ini pada gadis kecilku dan lolos begitu saja. Philip menjawab, benar sekali. Orang-orang jahat itu akan metong. Kami menghabiskan sisa hari itu untuk mengumpulkan bukti, termasuk semua pesan ancaman yang dikirimkan Dan kepadanya, dan kwitansi yang disimpannya untuk pembelian berlebihan yang dipaksakan oleh Dan untuk dilakukannya. Saat itulah Lizzie menerima pesan dari Dan. Ada restoran mahal yang ingin aku kunjungi. Sayang, bawa aku ke sana malam ini atau restoran lain. Aku mencintaimu, X. Lizzie menjawab bahwa dia setuju. Lalu setelah mengetahui Dan keluar, kami pergi ke rumahnya. Kami mengkonfrontasi ibu Dan segera setelah dia mengizinkan kami masuk. Dia ketakutan dan akhirnya mengaku bahwa dia tidak punya pekerjaan dan ayah Danlah yang menafkahi mereka. Sebagai hasilnya, dia sangat memanjakan Dan hingga membuat ayahnya kesal. Jadi dia pergi meninggalkan mereka. Kemudian dia dengan sedih berseru, "Dia tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Dia baru saja meninggalkan pesan pada Dan, jaga dirimu dan ibumu. Aku tahu Dan akan sengsara tanpa kemewahannya. Jadi aku menyuruhnya mencari pacar kaya untuk memanjakannya dan kali ini..." Dia mengalihkan pandangannya dariku ke Lizzie. "Kami harus memastikan pacarnya tidak akan meninggalkannya lagi." Ada ketukan di pintu.
Dia menatap kami dengan canggung sebelum dia menjawabnya. Kami mengikutinya dan saat itulah kami melihat 2 polisi menangkapnya. Dia menangis saat mereka membawanya pergi. Aku kira dia pikir dia seorang ibu yang baik hati yang melakukan hal yang benar terhadap putranya, padahal sebenarnya dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan akhirnya masuk penjara, dan rumahnya dijual untuk melunasi hutang Lizzie. Sedangkan untuk anak si Mami Dan sebagai kaki tangan, dia akhirnya melakukan restitusi komunitas. Hei, ini mungkin akan ada gunanya baginya, karena dia akhirnya mengetahui seperti apa sebenarnya kerja keras seharian itu. Syukurlah, Lizzie perlahan-lahan bisa mengatasi peristiwa traumatis ini dan siap untuk mulai berkencan lagi dengan Philip. Tentang aku, ya, aku masih jomblo, tapi aku tidak merasa kesepian lagi karena aku punya teman-teman baik. Selain itu, dengan cara ini aku tidak punya orang yang akan menghabiskan uangku lagi. Hai, aku Viola, dan hari ini adalah hari yang besar. Kalian tahu, ini adalah pertama kalinya aku berakting dalam film pendek yang luar biasa ini. Tapi, aku tak bisa fokus sama sekali. Kenapa, tanya kalian? Nah, itu karena aku baru sadar kalau aku ini tak nyata. Atau persisnya, aku hanya ada dalam imajinasi sahabatku. Kedengarannya aneh ya kan? Hingga kemarin, aku selalu mengira diriku ini manusia yang benar-benar normal. Biar ku ceritakan pada kalian awal mulanya. Ingatan pertama yang kupunya melibatkan sahabatku Harlow. Aku bangun, merasa pusing dan bingung, lalu kulihat gadis cantik ini tersenyum padaku. Dia bilang padaku kalau sekarang aku aman dan bahwa orang tuanya akan merawatku. Anehnya, aku tak bisa ingat apapun sebelum hari itu. Dan tak seorang pun memberitahuku apa yang terjadi. Aku hanya bisa menebak kalau mungkin aku ditelantarkan atau apa. Dan bahwa Harlow dan orang tuanya lah penyelamatku. Jadi, sejak saat itu, aku tinggal bersama keluarga Harlow yang menunjukkan kebaikan dan cinta kasih padaku. Saat aku pertama kali keluar dari rumah sakit, aku tak bisa lakukan apapun sendiri. Mulai dari hal pribadi seperti menyikat gigi dan mencuci muka, hingga tugas rumah seperti mencuci baju dan membuang sampah. Di saat itu, Harlow yang memandu dan membantuku. Seperti kakak perempuan yang peduli. Kemudian kami masuk ke SMP dan semua cowok-cowok mulai merayuku. Harlow selalu ada di sisiku untuk melindungiku. Dan dia bilang padaku kalau mereka tak akan suka cewek biasa saja dan membosankan sepertiku. Dan mereka hanya lakukan ini untuk bisa dekat dengannya. Karena dia itu sangat cantik. Jika aku harus membuat pilihan besar atau kecil, aku selalu mengkonsultasikannya dengan Harlow terlebih dahulu. Karena aku tahu dia tahu apa yang terbaik. Tapi akhir-akhir ini, kuperhatikan Harlow jadi pemarah terhadapku. Ketika aku dapat nilai esai bahasa Inggris yang lebih baik darinya, dia bilang padaku aku dapat nilai itu hanya karena gurunya kasihan padaku. Lalu dia segera pergi. Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Dan itu sungguh tak adil jika guru tak memberinya nilai yang layak. Karena dia jauh lebih pintar dariku. Kemudian minggu lalu, cowok bernama Hank dari klub film di sekolah kami ini membuka audisi terbuka untuk proyek film pendeknya. Harlow sangat ingin bisa masuk, jadi kuputuskan pergi bersamanya sebagai dukungan. Menurutku audisi Harlow itu mengagumkan, tapi entah kenapa, dia tak dipilih. Aku hendak beranjak pergi juga, tapi kemudian Hank bertanya padaku apa aku ingin audisi. Jadi kulakukan. Dan kalian tahu apa? Kudapatkan peran utama. Aku sangat terkejut, dan begitu juga Harlow. Dia bersikeras kalau mereka cuma menipuku, dan bahwa aku sebaiknya tak terlibat. Karena untuk apa mereka pilih gadis berpenampilan biasa saja sepertiku untuk mainkan peran utama? Tapi tetap saja, aku ingin mencobanya. Kesempatan seperti ini tak datang 2 kali, ya kan? Jadi ku terima peran itu. Aku tahu Harlow khawatir mereka hanya mengerjaiku, tapi Hank dan krunya kelihatannya baik. Dan mungkin menurutnya penampilan biasaku ini sesuai untuk karakter itu, ya kan? Pagi hari sebelum hari syuting, ku minta Harlow meminjamiku gaun putihnya yang cantik untuk kupakai syuting. Harlow terlihat kesal saat dia berkata, "Kau tumpahkan kopi di gaun itu terakhir kali kau meminjamnya, ingat? Kau bahkan tak mau repot mengurusnya dan sekarang noda itu masih di sana." "Tak mungkin, aku ingat sudah mencucinya sebelum mengembalikannya padamu." "Ya, kalau begitu kau salah ingat. Ini gaunku, jadi hampir tak mungkin aku akan lupa apa yang sudah kau lakukan terhadapnya, ya kan?" Lalu dia pergi dengan marah. Aneh. Aku ingat memakai cuka untuk bersihkan noda kopi itu, karena aku butuh waktu lama sekali untuk menggosoknya bersih. Tapi itu benar kalau ingatanku tak semuanya bagus. Saat aku kecil, aku pernah menunggu di taman kehujanan selama lebih dari 1 jam. Hanya karena kukira Harlow menyuruhku bertemu dengannya di sana Sabtu sore. Kataku Minggu sore, aku ada latihan piano hari ini, konyol. Jadi, mungkin aku salah ingat lagi, dan memang tak mencuci gaun itu untuknya? Hari itu di kelas matematika, Harlow ketahuan mengirim pesan, jadi guru menyita ponselnya. Saat istirahat, dia menyuruhku menyelinap ke ruang admin sekolah untuk mengambil lagi ponselnya. Tapi tentu saja kutolak, karena aku terlalu takut lakukan hal semacam itu. Tak apa, tak ada yang bisa melihatmu, karena sebenarnya,
Kau hanya ada dalam imajinasiku. Apa yang dia bicarakan? Apa maksudnya dengan itu? Selama sisa pelajaran, aku terus memikirkan tentang kata-kata Harlow. Saat bel berbunyi, melihat kalau aku masih bingung, Harlow menunjuk sekelompok murid yang berdiri di dekat situ dan memberitahuku kalau tak peduli apapun yang kulakukan, mereka tak akan melihatku. Dan itu benar. Kemudian kulambaikan tanganku dan bicara ke mereka, tak satu pun melihat ke arahku. Aku bahkan menjentikan jariku di depan mereka, tapi mereka tak bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi? Harlow memberitahuku karena dia membayangkanku, dia yang mengkontrol siapa yang bisa melihatku dan yang tidak. Kemudian dia bilang kalau aku masih tak percaya padanya, sebaiknya aku pergi ke ruang admin sekolah untuk mengambil ponselnya. Lalu aku akan lihat kalau dia memberitahuku yang benar. Pengawas sedang berdiri di seberang aula, tapi Harlow meyakinkanku aku tak akan terlihat baginya. Jantungku berdebar tak karuan, tapi aku berusaha menghilangkan kegugupanku dan lanjut mengambil ponselnya tanpa ketahuan. Wah, pengawas itu sama sekali tak melihatku. Jadi, apakah yang Harlow katakan itu benar? Aku hanya ada dalam imajinasinya? Itu artinya Harlow adalah orang yang menentukan apa yang akan terjadi padaku. Dan siapa yang akan kutemui? Dia pada dasarnya adalah pengarang dari cerita hidupku? Tapi, apa itu juga artinya aku tak punya kontrol akan kehidupanku sendiri? Ya, itu kalau aku memang punya kehidupan. Kemudian Harlow menerobos masuk ke kamarku dan berkata, "Kau tak pernah berpikir kenapa kau tak ingat apapun tentang orang tuamu dan tentang saat sebelum kau bertemu denganku, ya kan?" Itu karena aku kehilangan ingatan setelah kecelakaan. Tak ada kecelakaan, Viola. Kau tak punya ingatan sebelumnya karena itu adalah saat aku menciptakanmu. Karena aku ingin punya teman untuk kuajak bermain. Aku simpan kebenaran ini sebagai rahasia karena aku menyayangimu. Dan kau selalu mendengarkanku. Tapi kau sangat keras kepala akhir-akhir ini. Setelah Harlow pergi, kudapati diriku sendiri merasa sangat terpuruk. Ternyata seluruh hidupku bukanlah milikku. Tak heran aku begitu polos dan biasa saja. Aku hanyalah karakter pendamping dalam cerita Harlow. Setelah beberapa malam tanpa tidur, aku merasa tak ingin pergi ke tempat syuting film lagi. Dan sekarang toh sudah terlambat. Aku berbaring di ranjangku, menjauh ketika Hank menelponku menanyakan aku ada di mana. Aku hanya ada dalam imajinasi Harlow, jadi tak ada artinya syuting film. Hah? Kau ini bicara omong kosong apa? Berhenti bercanda, Viola. Kami kehabisan waktu di sini. Melihat itu aku bahkan tak repot-repot menjawabnya, tapi hanya menghela napas panjang. Dia pun melanjutkan. Baiklah kalau begitu, jika itu masalahnya, maka paling tidak kau harus membuatnya berarti. Kau mau membayangkan dirimu sebagai orang biasa yang membosankan atau aktris yang brilian? Kurasa kata-kata Hank masuk akal, jadi kupulihkan diriku, kemudian bergegas ke lokasi syuting. Bahkan jika aku ini imajinasi, aku akan membuat kehidupan tak nyata milikku ini luar biasa mengagumkan. Pembuatan film itu sebenarnya sangat menyenangkan, dan semua orang memuji aktingku. Mereka mungkin hanya bersikap ramah, tapi aku tetap merasa senang. Lalu Hank mendatangi dan memberiku selamat. Sekarang karena film sudah selesai, kau bisa jujur padaku. Aku tak keberatan. Aku tahu kau hanya jadikan aku pemeran utama karena kau menyukai Harlow. Apa maksudmu? Dan juga hal yang kau katakan pagi ini soal hanya ada dalam imajinasi Harlow? Aku akhirnya membeberkan semuanya kepadanya, dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia tertawa. Tapi kemudian saat dia melihatku berusaha keras menahan air mata, dia meraih tanganku. Viola, dengar aku. Harlow menipumu. Satu-satunya yang tak nyata dari semua ini adalah kata-katanya, bukan kau. Tak mungkin. Harlow itu sahabatku. Dia tak akan pernah lakukan hal seperti itu. Jika kau hanya ada dalam imajinasi Harlow, maka bagaimana mungkin kau masih bisa putuskan sendiri untuk muncul ke lokasi syuting pagi ini? Bagaimana bisa kau masih bertemu orang lain tanpa ada dia di dekatmu seperti sekarang? Harlow tak mungkin menulis naskah dengan semua detail sekecil ini, ya kan? Ayolah, Vi, pikirkan itu. Tapi kemudian ada waktu di mana Harlow membuatku tak nyata bagi orang lain. Kujentikan jemariku di depan mereka, dan mereka tak bereaksi sama sekali. Hank bertanya padaku siapa orang-orang ini, dan kuceritakan padanya. Dia bilang dia akan pastikan aku akan mengerti, lalu dia pergi. Ini membingungkan sekali. Aku tak bisa lagi bedakan apa ini nyata atau bukan. Hari berikutnya di sekolah, saat aku menyortir di lokerku, Hank menyeret cowok yang terlihat enggan menuju ke arahku. Aku mengenalinya. Dia bagian dari grup yang tak melihatku. Ayo, beritahu dia semuanya. Cowok itu beritahu aku kalau Harlow menyuap mereka untuk menipuku. Dia juga bilang kalau mereka alihkan pengawas supaya aku bisa masuk ke ruangan kerjanya tanpa ketahuan. Apa? Aku tak paham kenapa Harlow lakukan ini padaku. Hank pergi denganku untuk menghadapinya, dan dia pura-pura senyum dan berkata,
Viola bodoh, itu cuma bercanda. Jadi bagaimana dengan kenyataan bahwa aku tak bisa mengingat apapun tentang waktu sebelum aku bertemu denganmu? Kau bilang tak ada kecelakaan. Itu juga bohong, ya kan? Aku tak pernah berkata begitu. Mungkin kau salah ingat lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Aku menganggapmu seperti adik, Viola. Aku takkan bohong padamu. Aku tak tahu apa yang bisa dipercaya lagi. Aku perlu sendiri sejenak. Ini semua terlalu berat untuk dimengerti. Jadi aku lari ke taman terdekat untuk menjernihkan kepalaku. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin di sebelah pipiku. Itu Hank. Dia memberiku air dan menyuruhku untuk meminumnya dan menenangkan diri. Viola, kurasa Harlow memberimu gaslighting. Pada dasarnya dia melecehkanmu secara emosional untuk membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Aku tahu kau menganggapnya kakak, tapi dia sungguh toksik. Apa mungkin? Apa mungkin kalau Harlow tidak mementingkanku dari hatinya? Tapi apa yang dia dapat dari semua ini? Aku tak yakin kalau ini hanya karena dia ingin aku jadi bergantung padanya atau dia iri. Tapi bagaimanapun, mengetahui dia bisa menipuku seperti itu sungguh sangat menyakitkan. Aku tak ingin percaya kalau itulah yang sedang terjadi. Tapi setelah semua penjelasan, sangat jelas sekarang kalau Harlow melakukan gaslighting padaku. Dan sejak itu, aku berusaha menghindarinya sebanyak mungkin. Tapi ini cukup sulit mengingat kami berada di kelas yang sama dan tinggal bersama. Aku hanya berharap aku bisa tumbuh besar dengan cepat supaya aku bisa kuliah dan tinggalkan rumah ini. Paling tidak ada berita baiknya. Film Hank yang kubintangi mendapat perhatian di YouTube. Dan dia bahkan terpilih untuk datang di festival film pendek dengan maksud mendukung para pembuat film muda berbakat di kota ini. Kemudian suatu hari, aku tiba di rumah dari sekolah melihat orang tua Harlow minum kopi dengan seorang wanita asing. Hah? Dia sungguh terlihat mirip denganku. Tiba-tiba, dia berlari ke arahku dan mendekapku dalam pelukannya. Oh, sayang. Kau tak tahu berapa lama aku sudah menunggu untuk momen ini. Setelah mengalami banyak kebingungan, penemuan yang mengejutkan dan emosi, akhirnya aku tahu kebenaran sesungguhnya. Ternyata saat aku berusia 7 tahun, ibu membawaku dalam perjalanan kapal pesiar. Hanya saja ada kecelakaan mengerikan, jadi kami naik sekoci menuju pantai. Tapi ibu lalu terjatuh dan akhirnya diselamatkan kapal yang lain. Kami berdua mengalami hilang ingatan. Nyatanya, ibu hanya ingat siapa aku ketika ia melihat film pendek yang kubintangi di YouTube. Lalu ia melacakku kemari. Setelahnya, aku kembali ke kehidupanku bersama ibu kandungku. Dan coba tebak apa? Sekarang aku sadar betapa hebatnya aku. Aku bersyukur kepada orang tua Harlow yang merawatku. Tapi aku masih belum bisa memaafkan Harlow. Aku masih berusaha karena aku tahu dia tak sepenuhnya jahat. Tapi ini akan butuh waktu. Aku juga merasa sangat bersyukur ada Hank di sisiku untuk membantuku menemukan kepercayaan diri dan menghargai nilai diriku sendiri. Dia bahkan bilang aku bisa berada di proyek film selanjutnya, yang mana membuatku sangat bersemangat. Senang mengetahui kalau aku ini sebenarnya nyata dan berada di luar pikiran Harlow. Dunia ini milikku, dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti aku akan menjadi seorang aktris profesional. Selamat malam, selamat malam. Perpisahan adalah kesedihan manis, maka saya akan ucapkan selamat malam sampai Rio de Janeiro. Seluruh audiens tertawa terbahak-bahak. Apa yang barusan kukatakan? Panik kuperiksa lagi naskahnya. Hah? Apa aku berkata Rio de Janeiro? Aku tahu dia dalangnya. Lisa, dia pasti sudah mengacaukan naskahku. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa aku tak turun dan melemparnya dengan sepatuku? Iya, itu rumit. Kalian tahu, Lisa dan aku dulunya bersahabat. Saat aku 7 tahun, keluargaku pindah ke kota ini, dan Lisa adalah tetanggaku. Dulu, Lisa selalu tampak kesepian. Karena dia tak punya saudara, ibunya sibuk kerja, dan ayahnya pergi dinas. Jadi, aku sering mampir nongkrong dengannya, dan akhirnya kami jadi sahabat baik. Kami punya banyak sekali kesamaan. Oh, dan bahkan ayahnya adalah polisi, sama seperti ayahku. Lisa tak banyak bicara tentangnya, tapi aku tahu dia merindukannya. Tapi kemudian 10 tahun pertemanan kami baru-baru ini jadi rusak, hanya karena seorang cowok. Kalian tahu, Lisa suka cowok bernama Brand di sekolah. Jadi sebagai teman yang baik, ku coba membantu. Tapi Lisa tahu kalau Brand mengirimiku pesan, dan mengira aku menggodanya di belakangnya. Ku coba jelaskan berkali-kali, tapi dia tak mau dengar. Jadi sekarang, dengan enggan aku jadi musuhnya. Trik liciknya jadi hal biasa. Dan di kesempatan ini, dia menang. Karena dia dapatkan peran sebagai Juliet, sementara aku cuma pelayan yang membosankan.
Suatu hari di pementasan, setelah selesai lakukan gladi resik, Lisa tiba-tiba berjalan mendekatiku dan tersenyum. Maaf soal tadi itu. Aku terus memikirkannya dan menyadari betapa kekanak-kanakannya aku. Kemudian Lisa memberiku sebotol jus kesukaanku untuk berbaikan. Oke, itu aneh. Apa dia punya dua kepribadian yang bertolak belakang di dirinya atau apa? Ataukah dia sadar betapa hebat aku ini sebagai teman yang tak membenci trik liciknya? Oh ya, mengingat itu hari ulang tahunnya dan lainnya, dengan senang ku ambil botol jus itu dan mendoakannya semoga beruntung. Tapi, 15 menit sebelum aku tampil, aku mengalami nyeri kram terparah di perutku. Aku lari dengan kecepatan roket ke toilet. Dan pada saat aku keluar dari sana, pertunjukannya sudah selesai. Dan coba tebak, aku tak makan apapun hari itu. Kecuali jus yang diberi Lisa. Sulit dipercaya, dia melakukannya lagi padaku. Aku lalu segera ke lobi klub drama dan menggeledah tas Lisa. Bingo! Di dalamnya ada sebuah botol laksatif. Dia menuangkannya di minumanku supaya aku tak bisa berpartisipasi di pertunjukan itu. Mantan sahabatku atau apapun, tak mungkin akan kubiarkan dia kali ini. Lalu tiba-tiba, kutemukan sebuah jam saku kuno menjulur keluar dari kantung bagian terdalam dari tasnya. Aku memegangnya di tanganku dan kulihat ada nomor 1999 terukir di atasnya. Kenapa terlihat sangat familiar? Jangan sentuh barang ayahku! Ada suara terdengar dari belakangku. Dan hal berikutnya yang kutahu, Lisa merampas jam saku itu dari tanganku. Kenapa dia marah? Maksudku, akulah yang sudah dia kerjai, bukan dia. Dan juga, apa maksudnya dengan ayahnya? Aku masih memikirkannya saat aku sampai di rumah, dan tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap keluar dari rumah Lisa. Bukankah itu ayah? Ayahku menengok ke sekeliling lalu meletakkan hadiah yang terbungkus cantik di depan pintunya. Itu pasti hadiah ulang tahun Lisa. Tapi kenapa ia tak serahkan langsung padanya? Saat ayahku kembali masuk, aku segera mendatanginya dan bertanya, "Hei ayah, apa ayah ingat jam saku yang sangat ayah suka? Aku lama tak melihatnya. Ayah taruh di mana?" Ayah terlihat kebingungan dengan pertanyaanku. Lalu dia bergumam kalau dijualnya jam itu ke pegadaian. Aku hanya mengangguk, tapi aku tahu ia itu bohong. Karena ia terlalu sayang jam itu dan tak akan menjualnya. Kenapa ayah memberinya ke Lisa, lalu bohong padaku? Apa mungkin Lisa itu anak haram ayah? Dan fakta bahwa ayah bersikeras pindah ke sini. Apa itu agar supaya ia bisa dekat dengan selingkuhan dan anaknya? Ah, Lisa sudah mencuri peranku, dan sekarang dia mau ambil ayah dariku juga. Sudah cukup bagiku. Ini waktunya aku buat dia tahu rasa. Keesokan harinya di sekolah, kupastikan Lisa sedang melihat saat aku merayu Brand, lalu melingkarkan lenganku padanya. Dia terlihat seperti akan meledak dengan amarah. Lalu kukatakan ke semua orang di kelas kalau ayah Lisa tak pergi dinas. Dan dia hanya berkata begitu karena ayahnya punya keluarga lain dan menelantarkannya saat dia masih kecil. Rumor itu pasti balik ke Lisa. Karena hal berikutnya yang kutahu, dia melabrakku saat aku keluar dari bilik toilet. Beraninya kau katakan sesuatu mengenai ayahku. Kau ini pembohong mengerikan. Kemudian kami berakhir dengan perkelahian jambak rambut. Itu sangat buruk, guru sampai harus datang dan melerai kami. Kemudian kepala sekolah memanggil orang tua kami. Untung bagi kami, ayahku dan ibu Lisa putuskan tak jadikan ini masalah besar karena hubungan kami sebagai tetangga dekat. Ya, seolah begitu. Tapi ayah masih menyuruhku minta maaf ke Lisa dan ibunya. Eh, ayah, kenapa aku harus minta maaf? Dia tak minta maaf padaku karena menuang laksatif ke minumanku? Kau bersalah karena menyebarkan rumor tak benar tentangnya. Tapi obat laksatif itu soal apa? Kukira kalian berdua berteman. Sejak kapan kalian jadi saling benci begini? Aku tak bohong, itu kenyataan. Apa ayah membela Lisa dariku karena ayah merasa bersalah karena dia adalah putri rahasiamu? Kristi, apa yang baru saja kau katakan? Kujelaskan bagaimana aku tahu soal jam saku dan karena itu aku tahu rahasianya. Ayah terdiam lama sekali, kemudian menghela napas dan berkata, Sebenarnya, ayah Lisa adalah kolega ayah. Dia pria baik yang bekerja keras dalam pekerjaannya. Kami dapat kasus sulit yang melibatkan geng kriminal terkenal dan sayangnya, ayah Lisa meninggal saat bertugas. Di saat terakhirnya, dia memberiku jam sakunya sebagai kenang-kenangan dan memintaku menjaga putrinya yang berusia 4 tahun, Lisa. Aku dan ibunya tak tega mematahkan hati gadis kecil itu. Jadi kami katakan padanya ayahnya jauh dari rumah untuk dinas dan akan kembali saat dia 18 tahun. Sedangkan aku pura-pura jadi ayahnya dan terkadang mengirim hadiah dan surat untuknya. Saat kau dan Lisa berumur 7, kuputuskan untuk pindah ke sini agar lebih mudah merawatnya.
Dan seperti yang kau tahu, ku beri dia jam saku itu, kenangan terakhir ayahnya. Tapi, kenapa ayah berbohong padanya seperti itu? Lisa terlalu kecil saat itu untuk menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Aku dan ibunya juga tak punya banyak pilihan. Kuharap dia terbiasa dengan itu dan berhenti menunggu ayahnya, tapi itu benar kami tak mengira semua akan jadi seperti ini. Di hari ulang tahunnya yang lalu, aku terus berperan jadi ayahnya dan meninggalkan hadiah di pintu dengan permintaan maaf. Tak bisa pulang karena jadwal yang sibuk. Tapi kami tahu kami tak bisa terus menyimpan ini darinya. Sungguh menyakitkan melihatnya rindu ayahnya terus-menerus. Jadi, ternyata semua spekulasiku itu salah. Tak hanya itu, aku juga menyebarkan rumor palsu dan melukai temanku. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Bagaimana aku bisa meluruskan ini? Malam itu, ku kirim pesan panjang meminta maaf. Tapi dia tak membalas. Jadi keesokan paginya, aku menunggunya di pintu untuk berangkat sekolah sama-sama. Tapi dia hanya berjalan melewatiku. Melihat wajahnya yang putus asa, hatiku penuh dengan penyesalan. Aku baru saja masuk ke gerbang sekolah saat seseorang menepuk pundakku. Mau lihat pertunjukan drama denganku malam ini? Brand memegang 2 tiket teater. Oh, itu tiket The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Aku sangat ingin menontonnya. Dulu saat aku dan Lisa masih berteman, kami sering membahas akan melihatnya. Tunggu. Lisa, itu benar. Jadi, aku bohong ke Brand kalau aku sibuk dan menyuruhnya untuk mengajak Lisa pergi dengannya saja. Lisa terlihat sangat senang Brand sudah mengajaknya keluar. Kini hati nuraniku sudah jernih. Lisa dan Brand akan sadar kalau mereka saling suka dan akhirnya bisa bersatu dengan baik. Lalu dia akan memaafkanku, ya kan? Lagi pula, aku sedang mengerjakan esai. Jadi aku pergi ke kedai kopi dan belajar di sana hingga larut malam. Tapi saat aku sampai rumah, aku jalan melewati pintu mendengar perabot-perabot pecah dan suara orang tuaku bertengkar. Jadi kau sudah membohongiku dan Kristi selama bertahun-tahun? Bagaimana bisa kau punya anak rahasia seumuran dengan putrimu? Apa kau tak malu pada dirimu sendiri? Ada apa? Apa ibu tahu tentang Lisa? Aku segera berlari menghentikannya. Ibu, ini tak seperti yang ibu kira. Aku awalnya juga berpikir begitu, tapi ibu harus dengar ayah. Kebohongan itu mungkin membodohimu, tapi itu tak bisa membodohiku. Lisa itu anak haramnya. Gadis malang itu datang padaku dan memberitahu. Ku coba berunding dengan ibu, tapi ia terlalu kesal untuk mendengarkan. Dengan membanting pintu, ibu pergi. Ayah terduduk di sofa dan menghela napas panjang. Aku duduk di sampingnya menenangkannya, bahwa mungkin itu kesalahpahaman Lisa. Ayah, kita harus cerita ke Lisa kebenarannya. Aku akan mendatanginya dulu melihat situasi. Lalu nanti saat dia tampak stabil secara emosional, ayah datang dan bicara padanya, oke? Hari berikutnya, segera setelah sampai sekolah, aku langsung mencari Lisa. Di sana dia, berdiri dekat lokernya dengan tangan terlipat. Aku jalan ke arahnya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Berhenti bersikap seolah kau ini suci. Aku tahu, Brand hanya mengajakku ke teater karena kau menyuruhnya. Kenapa kau ingin sekali mempermalukanku? Kemudian Lisa menangis. Kalau saja ayahku masih hidup, ia akan melindungiku dari gadis jahat sepertimu. Aku ternganga melihat Lisa. Dia sudah tahu semuanya, tapi jika demikian, kenapa dia bilang ke ibuku kemarin kalau ayahku adalah juga ayahnya? Aku berdiri di sana, tak mau pergi sampai dia beritahu aku kebenarannya. Akhirnya dia berseru kalau di ulang tahunnya yang ke-18, dia melihat ayahku meninggalkan hadiah di depan rumahnya. Curiga ada yang tak beres, dia kumpulkan keberanian menanyakan semua ke ibunya. Ia sangat terpukul mengetahui bahwa ayah yang telah lama dinantikannya ternyata hanyalah kebohongan yang dibuat oleh ayahku. Dia sangat marah pada aku dan ayahku. Jadi dia bohong ke ibuku agar kami tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang berantakan. Aku marah sekali. Beraninya dia berbuat begini ke keluargaku. Tapi saat dia menangis minta maaf, amarahku langsung hilang, dan aku hanya merasa kasihan padanya. Apa yang dia lalui sungguh berat. Aku memeluknya erat dan mata kami berdua pun menangis. Saat kami berdua tenang, kami putuskan untuk bicara terus terang dengan keluarga kami. Kukatakan ke Lisa aku tak keberatan berbagi ayah dengannya, karena toh ayah menyayanginya seperti putrinya sendiri. Tapi sebagai balasan, Lisa harus minta maaf ke ibuku dan menjelaskan semua padanya, jadi ibu mau pulang ke rumah. Jadi akhirnya ibuku kembali, dan kedua keluarga kami berdamai lagi. Aku sangat menyesal, aku berada di luar akal sehatku.
Aku tak bermaksud untuk menyakitimu, Bu. Oh, maksudku, Bu Lemon. Semua orang tertawa. Aku juga mengambil kesempatan untuk memberi pelukan hangat ke Ibu Lisa dan memanggilnya ibuku. Seperti yang Lisa lakukan. Kami semua ngobrol dengan gembira saat bel pintu berbunyi. Aku dan Lisa pergi membuka pintu dan melihat Brand berdiri di sana memegang sebuket bunga. Wajahnya kebingungan saat melihat kami berdua di sana. Tapi kalian tahu apa? Tak masalah siapa di antara kami yang dia cari. Tak perlu cari pacar sekarang. Karena sudah ada sahabatku di sini. Atau sebaiknya ku sebut saudaraku? Biar ku beritahu kalian sesuatu yang sangat penting. Aku mengidap akrofobia. Jika ini merupakan mimpi buruk bagiku, aku sama sekali tak ingin berada di sini. Oh, dan cowok yang berada di seberang sana itu Charlie. Dia pacarku, tapi aku sebenarnya tak suka dengannya seperti itu. Jadi, kalian mungkin bertanya bagaimana aku berakhir di sini. 200 meter di atas permukaan tanah dan hendak lakukan lompatan menakutkan ini? Nah, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Luna. Cewek SMA 17 tahun dari kota kecil di New South Wales. Tumbuh besar, aku sangat ingin menyenangkan ibu tunggalku yang pekerja keras. Masalahnya, ia hampir selalu letih dan mudah marah. Jadi tak peduli apapun yang kukatakan atau kulakukan, biasanya selalu dianggap salah. Kalimat paling umum yang terucap dari mulutnya adalah, "Kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik." Aku ingin ia mencintaiku lebih dari apapun di dunia ini, jadi kulakukan apa saja yang kubisa untuk menenangkan hatinya. Ini menyebabkan kebutuhan untuk membuat semua orang senang dan membuatku merasa takut dibenci oleh orang lain. Jika kubuat orang lain senang, maka mereka akan menyukaiku, ya kan? Jadi, kapanpun seseorang memintaku untuk mengerjakan PR-nya atau menggantikannya saat piket, maka kulakukan tanpa ragu. Dan jika muncul perdebatan atau situasi canggung, entah apa aku yang salah atau bukan, aku selalu minta maaf duluan. Pada umur 15, aku pindah ke Sydney sendiri untuk masuk SMA. Dan itulah saat aku ketemu Margo. Dia benar-benar kebalikanku, tapi ini tak menghentikan kami jadi teman baik. Dia itu mandiri, berani dan tak biarkan orang lain menekannya melakukan apapun yang tak mau dia lakukan. Haduh, andai aku lebih sepertinya, pasti aku bisa terhindar dari banyak masalah. Pernah kami dapat tugas kelompok di pelajaran biologi dan kebetulan aku sekelompok dengan cewek populer ini. Sehari sebelum tenggat waktu, mereka berdua mengirim pesan padaku, mengatakan mereka sakit dan memintaku mengerjakan bagian mereka. Ini tugas yang banyak untuk satu orang, tapi aku tak ingin mengecewakan mereka, jadi aku setuju. Tapi kemudian malam itu, saat aku sedang melihat-lihat Instagramku selama rehat sejenak setelah berjam-jam belajar, kulihat mereka datang ke suatu pesta. Apa? Jadi mereka bohong padaku supaya bisa keluar dan bersenang-senang dan meninggalkanku sendiri di rumah mengerjakan PR mereka? Astaga, ingin ku ambil pena ini dan melemparkannya tepat ke muka bebek bodoh mereka itu. Bagaimana bisa itu dianggap imut? Tapi siapa yang kuajak bercanda? Aku tahu betul aku takkan pernah bisa katakan pada mereka apa yang sebenarnya kupikirkan tentang mereka. Jadi ku ambil pena itu dan melanjutkan beban tugas yang dimaksudkan untuk 3 orang itu. Sendirian. Aku begadang semalaman dan minum 2 kaleng minuman energi, tapi itu tugas yang terlalu banyak bagi satu orang untuk selesai tepat waktu. Tugas kami atau sebaiknya ku sebut tugasku kena pengurangan poin karena pengumpulan yang terlambat. Yang entah kenapa membuat cewek-cewek populer itu marah. Apa yang sudah kau kerjakan? Bagaimana bisa kau kumpulkan tugasnya terlambat? Aku minta maaf, hanya saja mengerjakan semuanya sendiri terlalu berat untukku. Oh, yang benar saja. Kau punya seharian penuh untuk mengerjakannya. Itu semua karena manajemen waktumu yang payah. Tepat di saat itu, Margo muncul, entah dari mana, dan menyela kami. Jika kalian begitu peduli dengan nilai kalian, maka kalian pasti akan bantu Luna menyelesaikannya. Bukannya malah pergi ke pesta tak jelas. Bagaimana kalau kulaporkan kalian ke guru supaya mencoret nama kalian dari... Margo, cukup. Maaf, jangan pedulikan dia. Kemudian aku menarik Margo pergi. Meminta maaf pada mereka itu hal konyol untuk dilakukan. Itu bukan salahmu. Aku tahu ini bukan salahku, tapi tak ada gunanya membuat keributan, ya kan? Baiklah, kalau begitu, akan kubiarkan kau sendiri dengan semua masalah yang kau timbulkan sendiri. Aku tak peduli lagi. Oh tidak, aku tak bermaksud membuat Margo marah. Aku langsung minta maaf padanya. Dia satu-satunya sahabatku, lalu kuajak dia minum milkshake untuk baikan. Seminggu setelahnya, di hari klub sukarelawanku berdagang limun untuk menggalang dana amal anak-anak, aku tiba-tiba merasa sakit. Oh tidak, aku terus beritahu semua orang di klub betapa pentingnya acara ini, tapi sekarang aku yang akan absen. Betapa memalukannya, aku perlu tunjukkan ke mereka betapa tulusnya aku. Kukirim pesan ke ketua klub kalau aku sakit, tapi kalau klub begitu membutuhkanku, aku masih bisa usahakan berpartisipasi. Sekarang akhirnya aku bisa tidur. Sebelum aku sempat meringkuk di ranjang, dia mengirim pesan balik mengatakan betapa mereka butuh bantuanku. Jadi akan baik sekali jika aku bisa datang. Oh tidak, apa aku harus menyeret diriku yang demam ini ke sana? Tak tahu harus berbuat apa, aku minta saran Margo, tapi dia menggertakku.
Kalau kau tahu kau tak bisa datang, kenapa menyarankan sebaliknya? Orang-orang akan selalu memanfaatkanmu jika kau biarkan mereka. Jadi bilang saja kalau kau sakit dan tak bisa datang. Lalu dia bilang klub musiknya akan ada acara makan malam malam ini. Tapi dia sudah putuskan akan menikmati sesi memanjakan diri malam ini. Jadi dia langsung beritahu mereka kalau dia sudah ada acara. Margot benar. Jika aku lakukan seperti yang dilakukannya sejak awal, aku tak perlu cari alasan untuk berkata tidak ke semua orang. Akhirnya aku kirim pesan ke ketua klub, aku takut menulari semua orang, jadi akhirnya aku tinggal di rumah. Lalu aku tertidur dan mendapati kekhawatiranku mengganggu mimpiku. Hari berikutnya aku merasa lebih baik, jadi setelah kelas aku mampir ke klub. Tapi aku merasakan suasana aneh dari semua orang. Kemudian aku tanya ke ketua klub berapa banyak uang yang telah kami kumpulkan dari acara itu, dia sungguh mengacukanku. Oh tidak, dia jelas masih marah padaku karena mengecewakannya. Aku terhanyut dalam lamunan saat tiba-tiba seseorang menepukku di pundak. Ku dengar kau sakit, apa kau merasa baikan sekarang? Itu Charlie, salah satu anggota klub. Dia memberitahuku di hari aku sakit dia menawarkan diri mengambil alih semua tugasku. Jadi aku langsung mengajaknya makan malam untuk berterima kasih. Mungkin dia salah paham dengan niatan baikku, karena setelahnya dia menghujaniku dengan pesan, telepon, dan meme lebay. Tapi suatu hari, sementara kami berdua jalan berdua, Charlie tiba-tiba berhenti dan meraih tanganku. Luna, kita sudah saling kenal cukup lama. Aku rasa ini waktunya untukku mengakui perasaanku. Aku menyukaimu. Maukah kau jalan denganku? Oh ya ampun, apa yang baru dikatakannya? Aku berdiri di sana kebingungan. Maksudku, aku menyukainya, tapi sebagai teman. Tapi saat kulihat tatapan penuh harapnya, nuraniku mulai menyiksaku. Dia cowok yang baik. Jadi bagaimana bisa aku katakan tidak padanya? Pada akhirnya aku paksakan tersenyum, lalu mengangguk setuju. Perasaanku padanya akan tumbuh seiring waktu, ya kan? Tapi sayangnya jawabannya adalah tidak. Sebenarnya sejak kami mulai pacaran, kudapati diriku jadi kurang suka padanya dibanding sebelumnya. Dia lakukan banyak hal yang menggangguku, seperti saat dia bersikeras kami kenakan baju pasangan ke sekolah. Ya, kaos berslogan He's mine, she's mine terletak di atasnya. Itu seharusnya sudah ditinggalkan tahun 2010. Dengan sombongnya dia mengantarkanku berkeliling sekolah dan tak peduli dengan gelak tawa dan tudingan ke arah kami. Andai bumi bisa terbelah dan menelanku langsung. Malam itu, melihat betapa muaknya tampangku, Margot bertanya padaku apa semuanya berjalan baik antara aku dan Charlie. Jadi ku bilang semuanya, kukira dia akan marah padaku lagi, tapi yang mengejutkan, dia hanya menghela napas dan menyuruhku memberitahu kebenarannya dengan putus dengan Charlie sebelum semuanya jadi terlalu serius. Itu cara terbaik untuk mencegah kami berdua terluka. Dan juga ku dengar banyak hal buruk tentang Charlie. Orang bilang dia itu tak menentu. Sebaiknya kau akhiri ini sesegera mungkin. Ya, Margot benar. Lain kali kulihat Charlie, aku akan akhiri ini sekali untuk selamanya. Ternyata aku tak harus menunggu waktu lama, karena di minggu sore Charlie datang menjemputku untuk kencan kami. Dia bilang punya kejutan untukku, dan aku akan menyukainya. Oke, sepertinya dia sudah melakukan banyak upaya, jadi mungkin paling baik jika kutunda memutuskannya hingga perjalanan pulang. Hampir sampai. Mendengar apa yang Charlie katakan, kulihat keluar jendela. Oh ya Tuhan, apa itu tempat bungee jumping? Jadi, singkat cerita, disinilah aku. 200 meter di atas permukaan tanah, kakiku gemetaran seperti daun dan jantungku berdebar tak karuan. Aku hendak menangis ketakutan ketika tiba-tiba ku dengar musik romantis diputar di belakangku. Aku menoleh, melihat Charlie berlutut dengan satu kaki. Di belakangnya ada staf bermata jeli yang membawa mawar dan lilin sambil bergoyang mengikuti musik. Apa yang terjadi? Aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Luna, maukah kau menikah denganku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Maksudku, aku ini baru 17 tahun. Melihat wajahku yang kebingungan, Charlie segera berkata, aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Kemudian mari kita gelar pernikahan terindah langsung setelahnya. Ini gila, aku berdiri di sana. Terpaku di lantai tak tahu harus berbuat apa. Dan melihat semua orang memandangku dan menungguku membuat aku semakin merasa tertekan. Aku sedang coba pikirkan semua ini saat Charlie memasangkan cincin ke jariku. Oh ya Tuhan, aku harus apa? Aku harus apa? Ya, dengan gaya klasikku, aku tak melakukan apa-apa. Tanganku yang bodoh membeku di tempatnya, dan pada akhirnya berakhir seperti ini. Tidak, aku tak bisa biarkan ini terjadi. Charlie, sebenarnya aku tak punya perasaan padamu. Aku hendak memberitahumu hari ini, tapi aku tak mengira semuanya berakhir seperti ini. Kau bercanda denganku, kan? Kalau kau tak menyukaiku, tak mungkin kau biarkan aku sematkan cincin itu sebelumnya. Jadi, ku jelaskan semuanya ke Charlie. Wajahnya jadi muram karena kecewa. Aku merasa sangat bersalah. Harusnya aku tegas dengannya sejak awal supaya tak satupun hal ini terjadi. Kita masih bisa berteman, ya kan? Aku bertanya, tapi Charlie menjawab bahkan tanpa menatapku. Kalau kau tak menyukaiku, lalu kenapa memberiku harapan? Ada apa dengan nada tanpa emosi itu? Kurasakan dia berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Takut, aku terdiam.
tak berani mengucap sepatah kata pun. Aku akan pulang sebentar lagi dan jauh dari suasana menyesakkan ini. Tapi saat Charlie mengemudi, kuperhatikan bagaimana keadaan sekitar jadi makin asing dan asing. Ini jelas bukan jalan menuju asrama. Akhirnya mobil berhenti di sebuah lokasi konstruksi terbengkalai. Luna keluarlah dari mobil. Merasakan nada bicaranya yang marah, aku lakukan seperti yang dikatakannya. Kau bisa tinggal di sini sampai kau tahu bahwa kita ditakdirkan untuk satu sama lain. Lalu teleponlah aku. Aku memandang ngeri saat dia berkendara pergi dan meninggalkanku di sana. Aku sendirian, entah di mana. Panik, ku telepon Margo untuk minta tolong. Tapi segera saat dia mengangkatnya, ponselku mati. Ku jelajahi daerah itu, tapi tempatnya benar-benar terpencil. Apa mungkin aku terjebak di sini selamanya tanpa diketahui seorang pun? Sudah hampir larut, aku hampir tak makan atau minum apapun seharian dan rasanya seperti tak ada harapan. Aku menangis dan kemudian semuanya menjadi gelap di sekelilingku. Aku terbangun karena lampu yang terang di rumah sakit. Margo langsung memelukku, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata malam itu setelah aku menelponnya, dia memeriksa lokasiku di Snapchat dan melihat kalau aku berada di tempat terpencil. Merasa ada yang tak beres, Margo dan manajer asrama pergi mencariku dan membawaku ke rumah sakit. Charlie ditindak dan diskors selama sebulan atas masalah yang ditimbulkannya. Setelah pengalaman mengerikan itu, aku bicara panjang lebar dengan Margo. Dia menenangkanku, menyemangatiku, dan berkata kalau sepertinya hasratku untuk menyenangkan orang lain berakar pada trauma masa kecil. Mungkin itu karena kata-kata ibuku, kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik. Itu yang membentuk karakterku sekarang. Aku tak bisa terus biarkan masa laluku menguasaiku. Jadi di musim panas, saat aku pulang menemui ibu, bersama kami tuangkan perasaan kami dan hadapi masalah kami. Aku akhirnya tahu kalau bersikap baik ke orang lain bukan hal yang buruk. Tapi menyetujui sesuatu hanya untuk hindari kekecewaan orang lain bukan hal yang benar untuk dilakukan. Kini dengan bantuan Margo aku belajar sedikit demi sedikit untuk berkata tidak pada hal yang tak ingin. Karena hidup ini jauh terlalu singkat untuk berkata ya pada semua hal, bukan? Jadi, impianku menguasai Hollywood dan jadi aktris terkenal akhirnya dimulai. Hari ini adalah casting pertamaku. Ya ampun, ku harap ini berjalan lancar. Sekarang aku hanya harus ganti pakaian. Kudengar kalau Jenny Sinclair juga ada di sini. Dia pasti akan dapatkan peran utama karena ayah miliardernya itu terlalu berpengaruh untuknya untuk tak demikian. Oh, maksudmu Jenny si cantik tak berbakat itu? Dia tak ada istimewanya. Ayahnya kaya dan rumornya ibunya aktris terkenal. Tapi setelah melahirkannya, dia menelantarkannya demi sebuah peran film. Ini sangat tak adil. Bagaimana mungkin kita bersaing dengan cewek kaya dengan cerita pilu ayahnya? Ya, aku Jenny Sinclair. Putri dari miliarder Rod Sinclair dan putri dari aktris terkenal yang dirumorkan. Orang-orang mengira tumbuh besar dengan kekayaan berarti hidupku sangatlah mudah. Salah. Ayah menolak membicarakan denganku soal ibu. Dengan demikian, aku bahkan tak tahu siapa ibu. Ayah juga sangat menentang impianku berakting. Kalian tahu, aku jelas harus dapatkan peran ini karena bakat. Dengan begitu mereka semua akan menganggapku serius. Sudah hampir giliranku. Aku sangat gugup. Film itu berjudul The Servant. Jadi peran utamanya adalah sebagai pembantu ini. Dan Bu Sharma, seorang aktris senior yang baru kembali dari Hollywood, akan memainkan peran sebagai nyonya yang kejam. Ah, ini dia. Kusilangkan jari agar takkan lupa dialogku. Berikutnya, Jennifer Sinclair. Mengacuhkan semua gosip ramai di belakangku, dengan percaya diri aku melangkah ke panggung dan tersenyum ke Bu Sharma. Dia tampak sedikit terkejut saat melihatku. Ambilkan aku teh chamomile. Aku sedang berjalan dengan nampan saat... Ups, aku tersandung dan jatuh. Lalu cangkir itu berserakan di lantai. Kau gadis tak kompeten. Apa kau tak sadar kalau cangkir itu lebih berharga daripada dirimu? Hah? Ini bahkan tak ada di skrip. Tercengang, aku hanya berdiri di sana dengan pandangan bingung di wajahku. Nona Sinclair, bagaimana bisa kau jadi aktris kalau reaksimu seburuk itu? Akting juga tentang improvisasi. Tak hanya belajar naskah dari hati, nona muda. Jenny, kau jelas tak melakukan riset karena kau tak paham karakter ini. Aku segera menenangkan diri dengan cepat meminta maaf ke Bu Sharma dan memohon ke sutradara agar mengizinkanku mencoba sekali lagi. Aku tak ada waktu untuk ini. Bagaimana bisa gadis muda yang terlahir kaya akan paham kehidupan pelayan? Silakan pergi, kontestan yang lain menunggu. Lantas, casting impianku jadi mimpi buruk. Rasanya seperti seluruh dunia sedang menertawakanku. Nona, tolong berdiri. Kau harus membuatnya berkesan. Jangan bersedih hati, akan ada banyak kesempatan lain. Tidak, itu merupakan kesempatan besarku dan aku mengacaukannya. Lucas Hemingway membenciku. Itu artinya seluruh industri sekarang akan menjauhiku.
Oh dia, tanteku adalah pengurus rumahnya dan dia bilang mengerikan sekali bekerja untuknya. Dia sudah memecat 5 pengurus rumah dalam sebulan terakhir dan sekarang tak seorang pun berani melamar. Jangan biarkan dia menjatuhkanmu. Semua tahu betapa menjengkelkannya dia. Apa kau baru saja bilang kalau Lucas Hemingway sedang cari pelayan dan kau kenal pengurus rumah di sana? Itu benar, tapi ini adalah cara tepat untuk menunjukkan padanya aku ini tak cuma berwajah cantik. Aku mungkin terlihat seperti gadis kaya yang manja. Aku masih bisa mainkan peran pelayan lebih baik dari orang lain. Kumohon bantu aku, kalau tidak aku akan mogok makan. Aku... Sebelum dia sempat menjawab, kurai segelas susu dan menegaknya dalam sekali nafas. Oke, kalau begitu sekarang kita sepakat? Hei, ini aku, Jenny. Kini aku terlihat seperti pelayan kan? Ingat yang kukatakan padamu, dan jangan pernah injakan kaki ke dalam ruang kerja Tuan tanpa diminta. Sekarang pergilah ke gudang dan ambilkan aku kotak dekorasi Natal. Kotak itu berat sekali. Tiba-tiba aku menabrak sesuatu, dan saat aku jatuh, semua dekorasi Natal itu berserakan di lantai. Hah? Apa yang ada di bawahku? Oh tidak, aku berbaring di atas seseorang. Oh ya Tuhan, itu Lucas. Dengan cepat aku turun darinya dan meminta maaf, tapi dia hanya mengomeliku kemudian berjalan pergi. Aku merasa kebingungan saat kupunguti dekorasi itu saat gadis ini mendekatiku. Kau pelayan baru, hah? Jangan pikir kalau cantik itu artinya kau bisa merayu ayahku untuk jadi aktris terkenal atau semacamnya. Ini saran, jangan pernah mimpi soal itu. Mulai sekarang, pelayan ini melayaniku, dan hanya aku. Sungguh mengecewakan. Ini baru hari pertamaku dan aku sudah menimbulkan salah paham dengan Lily, putri sutradara itu. Dia punya reputasi dalam dunia modeling karena kepribadiannya yang sangat tidak menyenangkan. Dan memang sejak hari itu, kapanpun dia ada di rumah, dia menghabiskan tiap detik waktunya menyiksaku. Pernah, Lily menyuruhku membawakannya secangkir teh panas, tapi segera saat kuletakkan nampan teh itu, dia langsung berubah pikiran. Dia ingin tehnya dingin saja. Jadi aku harus berdiri mengipasi cangkir teh itu setengah jam lamanya. Kemudian di kesempatan lain, dia menyuruhku berdiri di dekat kolam di tengah hari membawa satu nampan buah. Lalu setiap selesai putaran, dia menyuruhku menyuapinya sepotong. Tak heran akhirnya aku terkena sengatan panas dan jatuh ke kolam. Yang pastinya sangat lucu untuk Lily. Ya, lihat saja siapa yang tertawa hari ini mungkin akan menangis besok. Hari berikutnya saat menyirami mawar di halaman belakang, kulihat melalui jendela ruang tamu, Lily akting jadi pelayan di depan ayahnya. Tampaknya dia juga ingin mengambil peran utama di film itu. Kurasa kau sebaiknya fokus ke proyek ikan komersilmu. Kau belum pelajari dialognya, dan tangisan pura-puramu itu buruk sekali. Apa kau bahkan tahu dari buku apa film ini diadaptasi? Kemudian ayahnya pergi, meninggalkan dia dengan tantrumnya. Di saat itu, Lily melihatku berdiri di sana tertawa. Jadi sebagai hukuman, dia menyuruhku bersihkan setiap buku di ruang perpustakaan. Terserah. Aku toh suka buku. Berdiri di atas tangga membersihkan, aku kebetulan melihat salinan The Servant, buku yang jadi dasar lakon ini. Kuambil itu dari rak saat tiba-tiba suara dari pintu yang terbuka membuatku terkejut. Dengan cepat ku kembalikan buku itu dan berusaha menuruni tangga, tapi kemudian aku salah menempatkan pijakan dan... Tangan yang kuat memegang pinggangku dan membimbingku berdiri. Dia mengenakan hoodie, masker, dan kacamata. Ya Tuhan, apa aku baru saja diselamatkan pencuri? Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Masuk tanpa izin? Apa kau sadar rumah siapa yang kau coba rampok? Dan kau, apa kau sadar sedang bicara dengan siapa? Pencuri? Konyol. Kemudian dia menarik tudungnya dan melepas kacamata hitam dan maskernya. Oh Tuhan, ini Jack Jerome, aktor paling seksi di layar kaca saat ini. Sebelum aku bisa bereaksi, jeritan memekik Lily mengagetkan kami berdua. Jack, kau di sini. Sangat menyenangkan kau akan tinggal bersama kami selama beberapa bulan ke depan. Aku penggemar beratmu. Yang membuat Lily kecewa, Jack mengacuhkannya, lalu dengan dingin keluar ruangan. Jadi, ternyata Jack sudah terpilih menjadi pemeran utama pria di The Servant. Dan untuk menghindari menambah skandalnya di masa lalu yang akan mempengaruhi film, Lucas bersikeras dia tinggal di sini selama syuting. Bagaimanapun meskipun aku tak suka dengan Jack sama sekali, tapi paling tidak ada dia di sekitar artinya Lily terlalu sibuk menempel padanya untuk menggangguku. Akhir-akhir ini aku sering memanfaatkan waktu bersih-bersih malam hari untuk pelajari buku aslinya. Audisi terakhir akan datang dan aku harus memahami karakterku lebih baik daripada yang lain. Aku sedang bersihkan dapur sambil membaca saat tiba-tiba ku dengar langkah kaki.
Siapa kira-kira itu pada jam ini? Jadi, kau suka buku ini? Tapi itu cukup membingungkan ya kan? Apa kau anggap pelayan biasa sepertiku tak cukup pintar untuk memahaminya? Aku tak tahu bagaimana kau bisa berperan sebagai Alfred yang hangat, baik hati, dan tulus. Kau jelas kebalikannya. Itu yang disebut acting, sayang. Jadi apa menurutmu, aktor harus persis seperti karakter mereka di kehidupan nyata? Maka apa kau tak sebaiknya lebih berhati-hati karena aku baru berperan jadi pembunuh gila di film terakhirku? Dia ini sangat tak menyenangkan. Berdebat dengan orang searogan dia tak ada manfaatnya. Aku baru maju beberapa langkah saat aku terpeleset, tapi Jack mengulurkan tangan dan meraih kemejaku. Yang mencegahku tak terjatuh ke tanah, tapi itu menyebabkan kemejaku sobek. Wajahku memerah karena malu dan berusaha memperbaikinya. Ini, ambil ini, Katanya saat dengan cepat dia lepaskan jaketnya dan melingkarkannya di bahuku. Di saat itu, entah dari mana, Lily muncul. Saat melihatnya, Jack segera meninggalkan dapur. Lily menyerbu ke arahku dan menarik jaketnya lepas dariku. Sekarang apa? Sudah mengubah targetmu? Tapi biar ku ingatkan kau. Kau ini cuma seorang pelayan bodoh. Jack itu milikku. Oh Lily yang malang, kau ini cuma gadis delusional. Aku tak tertarik pada Jack. Tapi tak butuh lebih dari sekilas pandang untuk tahu bahwa Jack sama sekali tak tertarik padanya. Karena insiden kemarin, Lily membuatku bangun di jam 4 pagi untuk memanggang kira-kira segala jenis kue yang ada di bumi ini. Aku baru selesai menghias badge terakhir ketika dia bergegas masuk ke dapur, merebut celemek dan sarung tangan dariku lalu mengenakannya. Aku tak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi saat Jack masuk dan dengan cepat dia mengulurkan piring itu padanya. Coba segigit, aku bangun pagi sekali untuk membuatkanmu. Dasar palsu. Jack hendak memasukkan sepotong kue ke mulutnya saat kusadari kuenya terbuat dari almond. Dia alergi itu. Stop! Kue itu ada almondnya. Ini, makan yang ini. Dia mengambil kue itu lalu mengedip ke arahku sebelum berjalan pergi. Ya, kepribadiannya menyebalkan. Tapi, oh astaga, bagaimana bisa menolak garis rahang kuat dan mata dalam yang indah itu? Lumrah, Lily jadi geram. Jadi dia memaksaku membuat teh. Tak peduli seberapa lama dia mengetuk pintu Jack, dia tak mau membukanya. Jadi dengan marah dia melempar nampan teh itu ke lantai dan berteriak padaku untuk datang dan membersihkannya. Oh ya ampun, ini sungguh berantakan. Karpetnya ternodai teh dan ada banyak pecahan porselen di mana-mana. Aku mulai memunguti serpihan itu saat, aduh, tanganku tersayat. Jack langsung membuka pintu. Kemudian saat melihat tanganku berdarah, dengan cepat dia menuntunku ke kamarnya dan membantuku membalut luka itu. Aku tak tahu kalau ini adalah sisi hangat dirinya. Sungguh mengagetkan. Akhir pekan ini, sang sutradara mengadakan perkumpulan kecil untuk para kru dan pemain film. Jadi waktuku tersita dengan persiapan ini. Sekarang aku percaya diri untuk menyatakan kalau aku sudah paham betul bagaimana rasanya menjadi pelayan. Tak ada pekerjaan rumah yang belum kucoba. Aku juga tak sengaja bohong ke pengurus rumah kalau aku dulunya bartender. Jadi dia menugasiku membuat koktail. Aku sedang mencoba memahami resep cosmopolitan saat Jack masuk. Cukup bagus, tapi mungkin perlu lebih banyak jus cranberry. Kau ingin mereka bergembira, bukan pingsan, huh? Aku kenal semua yang datang, jadi aku bisa beri kamu petunjuk apa untuk disajikan ke mereka. Itu hal yang baik. Aku bisa bertanya padanya lebih banyak mengenai lawan mainku yang akan datang. Kami berdua ngobrol penuh semangat tentang minuman dan buku The Servant. Ternyata dia sebenarnya cukup baik dan sama sekali tak seperti babi egois yang digambarkan oleh media. Sementara ngobrol dan minum, aku merasa agak pusing. Tiba-tiba Jack mendekatiku. Sebenarnya menurutku kau ini memikat, jadi kau boleh berhenti bermain-main sekarang. Bermain-main? Hah? Kau kira aku menyukaimu? Kau mabuk. Aku hendak pergi saat Jack menghentikanku. Kau selalu terjatuh di depanku. Kau ingat alergi almondku. Kau membaca buku yang kuperankan sebagai pemeran utama. Jika kau tak menyukaiku, bagaimana bisa kau bersamaku selama ini? Kupandang Jack dengan bingung. Jujur, setiap kali aku memandangnya, kurasa jantungku berdebar. Melihatku merona, dengan lembut Jack mengangkat daguku dan mendaratkan ciuman manis di bibirku. Tepat di saat itu, jeritan membuatku loncat dan hampir terjatuh lagi. Apa-apaan yang kalian berdua lakukan? Dengan panik aku lari keluar dapur, meninggalkan Lily berteriak di belakangku. Aku duduk di luar dekat kolam hingga aku kembali tenang. Itu tak disangka, ciuman pertamaku adalah dengan Jack, aktor penuh skandal yang sangat kubenci.
Kurasa aku harus pergi sebelum semuanya jadi makin rumit. Setelah memantapkan diri, aku kembali ke kamarku untuk mulai berkemas, dan kulihat pakaianku terlempar ke lantai dan di sana, yang duduk di ranjangku dengan tatapan sombong di wajahnya adalah Lily. Dia lambaikan paspor dan naskahku di tangannya. Jenny Sinclair, rupanya aku tahu rahasiamu. Betapa rendah hatinya dirimu menurunkan derajatmu sendiri bermain-main jadi pelayan untuk mendapatkan peran film. Bayangkan skandal itu jika pers sampai tahu tentang ini. Tak akan ada yang berani bekerja sama dengan ular sepertimu. Dengan marah, kurebut barang-barangku kembali, tapi tak berhasil. Lily bahkan mengeluarkan ponselnya untuk merekam dan mengancamku. Lakukan seperti yang kukatakan, kalau tidak video ini akan viral. Maka ayahmu tersayang tak hanya akan tahu kau selama ini menggosok toilet seharian, tapi bayangkan dampak kebohonganmu ini terhadap reputasinya yang berharga. Dia cari masalah dengan gadis yang salah. Pengalaman metode aktingku ini sudah selesai. Aku sudah muak jadi bonekanya. Ini saatnya dia menyadari siapa sebenarnya yang menguasai permainan ini. Halo, ini aku, Jenny, pelayan yang menyamar. Jika kalian bertanya-tanya kenapa gadis kaya sepertiku memilih menjadi pembantu, maka sepertinya kalian belum menonton episode dramatis 1 tentang masa-masa penuh gejolakku di rumah ini. Kalian benar-benar harus menontonnya. Aku memiliki impian untuk mendapatkan peran akting. Jadi apa yang lebih baik untuk memahami pola pikir seorang pembantu selain menjalani kehidupan sebagai seorang pembantu? Jadi itu sebabnya aku di sini. Bekerja di rumah Direktur Lucas. Sayangnya semuanya tidak berjalan mulus karena putrinya yang pendendam, Lily, mengetahui rahasiaku. Dan sekarang dia berniat membuat hidupku sengsara. Jessie, Nona Hemingway meminta tehnya. Soalnya, aku sudah punya ribuan hal yang harus diurus sejak malam ini sutradara mengadakan pesta untuk kru film. Dan tetap saja Lily tidak mau memberiku waktu istirahat untuk melakukan semua perintahnya yang menjengkelkan itu. Begitu aku meletakkan nampan teh di depan Lily, dia menatapku dengan pandangan tidak setuju. Lalu mengambil serbet dari nampan dan menyeka lipstik dari bibirku. Pembantu tidak usah pakai make up, kan Jessie? Atau harus aku katakan Jenny? Apa kamu mencoba merayu Jackku? Menjauhlah dari dia, kalau tidak aku akan membuatmu membayarnya. Aku mencondongkan tubuh ke dekat telinga Lily. Aku benci membocorkannya padamu, tapi Jacklah yang sepertinya tidak bisa menjauh dariku. Rupanya kamu tidak semenarik pembantu, ya? Dengan marah Lily menjatuhkan cangkir tehnya, menyebabkan beberapa tetes air panas terciprat ke tanganku. Tepat pada saat itu, Jack lewat dan bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja? Biarkan aku melihatnya. Aku baik-baik saja. Tolong pergi. Aku tidak mau majikanku salah paham. Jack membantuku berdiri, lalu berbalik dan menatap Lily dengan tatapan tajam. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia cuma berpura-pura. Tanpa membiarkannya selesai, dia membawaku ke kamarnya. Wah, Lily benar-benar terlihat marah karena hal ini. Sejujurnya, aku tidak terlalu suka, tapi Jack tetap merawatku dengan lembut. Dia bahkan meniup lembut tanganku untuk membantu menghilangkan rasa sakitnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa aku sedikit terharu dengan tindakannya. Sejujurnya, dia tampan, tidak berlebihan jika orang memanggilnya Adonis dunia hiburan. Tiba-tiba, aku menyadari dia menatap mataku. Oh tidak, apakah dia menyadari aku sedang menatapnya? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu bahkan tidak berkedip. Lalu dia mencondongkan tubuh ke arah wajahku. Apakah dia akan menciumku lagi? Aku segera menutup mulutku dengan tanganku, dan dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku melompat dan berlari keluar dari sana. Wah, jantungku belum pernah berdebar secepat ini. Aku menenangkan diri lalu turun untuk terus bekerja. Tapi baiklah, lihat siapa yang ada di sini lagi. Tentunya Lily mulai memerintahku lagi begitu dia melihat wajahku. Malam tiba. Para tamu mulai berdatangan dan pesta akhirnya bisa dimulai. Dan saat menyajikan minuman kepada semua orang, aku tetap membuka telinga untuk menangkap segala macam gosip tentang drama tersebut. Sementara itu, Lily terpaku di sisi Jack. Dia jelas ingin semua orang mengira mereka pacaran. Dia melambai padaku, tapi saat aku mendekatinya, aku melihat dia menjulurkan kakinya untuk membuatku tersandung. Oke, baiklah. Jika dia ingin aku jatuh, maka aku akan jatuh. Jadi, aku sengaja jatuh dan menumpahkan anggur merah ke seluruh gaun pesanan kesayangannya. Dia tampak seperti akan meledak dari dalam, tapi aku hanya meminta maaf sebesar-besarnya sambil membantunya berdiri. Lily marah besar, lalu naik ke atas untuk berganti pakaian. Dengan menyingkirnya dia, Jack bertanya padaku apakah tanganku baik-baik saja. Apakah dia benar-benar mengkhawatirkanku?
Dia dengan lembut memegang tanganku untuk memeriksanya, lalu bahkan membersihkan pakaianku. Aku tersenyum malu-malu dan hendak mengucapkan terima kasih, tapi dia sudah berbalik untuk menyambut Siren, aktris cantik yang sedang naik daun ini. Sulit dipercaya. Saat aku melihatnya menuntunnya ke lantai dansa, aku merasa sangat bodoh karena percaya bahwa pria seperti dia mampu memiliki perasaan yang tulus. Aku dengan marah pergi ketika pengurus rumah tangga mendesakku untuk mengambilkan lebih banyak kursi untuk para tamu. Menjadi seorang pembantu sungguh menyedihkan. Kalian bahkan tidak punya waktu untuk marah. Saat aku bergegas ke ruang penyimpanan, aku melihat Lily berdiri di depan ruang belajar direktur. Tampak licik. Apa yang dia lakukan? Aku berdehem, yang membuatnya terkejut dan menyebabkan dia menjatuhkan ponselnya. Ya ampun, ketika dia berbalik dan melihatku, dia benar-benar terlihat marah. Dia memerintahkanku untuk membawakan bajunya, tapi ku bilang aku harus menyelesaikan tugas pengurus rumah tangga terlebih dahulu. Cepat, temui aku di tepi kolam renang. Lalu dia pergi. Penasaran, aku mengintip melalui celah ke dalam kantor Lukas dan melihat Bu Sharma di sana bersamanya. Apakah Lily menguping mereka? Setelah itu, aku harus membawa rangkaian gaun Lily berkeliling pesta. Memang gadis yang mencolok. Tapi rencananya untuk menghukumku tidak berhasil, karena semua orang tampaknya lebih memperhatikanku daripada dia. Aku bahkan mendengar beberapa dari mereka berbisik bahwa aku cantik, yang membuat Lily mengerutkan wajahnya karena kesal. Lalu saat kami berada di tepi kolam, dia menyuruhku merapikan rambutnya. Tapi kemudian dia tiba-tiba mengayunkan tangannya yang membuatku kehilangan keseimbangan. Karena panik, aku meraih ikat pinggang Lily dan kami berdua memasang ekspresi ngeri saat kami terjatuh ke dalam kolam dengan kepala lebih dulu. Lily sengaja mendorongku agar semua orang tertawa. Jadi, baiklah, mata ganti mata. Melihat Lily seperti alat bantu apung dalam gaun OTT itu, aku berpura-pura tidak bisa berenang dan memeluknya lalu mendorong kepalanya ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, seseorang melompat ke dalam kolam dan menarikku. Itu adalah Jack. Untuk orang yang tidak bisa berenang, kamu pasti tidak terlihat begitu ketakutan ya. Lain kali cobalah akting lebih realistis. Ya ampun, Jack melihat menembus diriku. Dengan malu-malu aku membuat alasan untuk pergi berganti pakaian dan pergi. Syukurlah pesta kacau itu telah usai. Benar-benar melelahkan. Tetap saja, aku tidak bisa berhenti memikirkan Jack dan bagaimana dia selalu muncul di saat yang tepat. Kurasa tindakannya benar-benar membuatku tersentuh, namun ada kemungkinan dia hanya memanfaatkanku untuk mengganggu Lily. Kan? Dia pasti tidak akan melepaskanku kali ini. Bicara tentang Lily, aku melarangmu berbicara dengan Jack lagi. Kamu mungkin lupa peringatanku. Ayahku ada di rumah sekarang. Haruskah aku bicara dengannya? Lakukan sesukamu, tapi aku yakin Pers akan tertarik melihat foto-fotomu yang jelek. Dan apa kamu ingat bagaimana suatu saat kamu berpura-pura sakit agar tidak berpartisipasi dalam program amal? Kamu berani diam-diam mengambil fotoku? Kamulah yang memeriksa barang-barangku terlebih dahulu. Aku tidak tertarik pada Jack. Tapi aku tidak akan pernah duduk diam dan membiarkanmu mengendalikanku lagi. Oke, baiklah. Selama kamu tidak berada di dekatnya, aku akan meninggalkanmu sendirian. Ayahku menyuruhmu membawakannya teh ke ruang kerjanya, jadi cepatlah. Lukas mau minum teh sambil kerja? Oke. Aku membawa nampan teh ke atas dan segera bersembunyi di sebuah ruangan dekat kantornya. Setelah beberapa saat, aku melihat Lily mendekat dan mendekatkan telinganya ke pintu sambil bergumam. Kenapa ayah belum membentaknya? Apakah dia menggodanya lagi? Rubah ini. Lalu dia segera membuka pintu sambil berpikir dia akan menangkap basahku. Soalnya, aku tahu Lukas hanya minum kopi saat bekerja. Dan dia juga benci diganggu. Pada titik ini, aku perlahan memasuki ruangan dan melihatnya meneriaki putri kesayangannya. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang boleh memasuki ruangan ini tanpa izinku. Aku pura-pura tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat itu, dan buru-buru meletakkan nampan teh di atas meja. Tuan, Nyonya menyuruh aku membawakan teh untuk kalian. Kalian berdua, keluar sekarang! Lily memelototiku dengan marah dan berjalan keluar. Itu benar baginya karena mencoba membuatku mendapat masalah. Sungguh gila betapa cepatnya waktu berlalu. Hari terakhir casting sudah tinggal besok. Aku begadang untuk berlatih lagi. Ketika tiba-tiba, Lily masuk dan merobek naskahku. Aku melarangmu mengikuti audisi untuk peran ini. Bagaimanapun, itu akan menjadi milikku. Jadi menyerah saja dan selamatkan dirimu dari penghinaan. Apa yang harus dilakukan dengan gadis tukang delusi ini?
Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi untuk bersiap-siap. Ketika aku hendak membuka pintu, pintu itu tidak mau bergerak. Oh tidak, itu dikunci dari luar. Lily pasti berada di balik ini. Aku membuka jendela dan mengintip ke bawah. Tidak terlalu tinggi, jadi aku mengikat bajuku menjadi tali untuk turun. Namun di tengah perjalanan, sebuah baju tiba-tiba robek dan aku terjatuh. Kepelukan seseorang. Aku bergegas berdiri dan berbalik untuk melihat. Jack? Dia menggosok lengannya sambil mengerutkan kening ke arahku. Kamu suka jatuh ke pelukanku, kan? Aku sedang terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku mengambil tasku dan hendak pergi ketika sebuah ide muncul di benakku. Bisakah kamu segera mengantarku ke studio? Jack sedikit terkejut pada awalnya, tapi akhirnya dia setuju. Aku bertransformasi saat berada di dalam mobil. Aku melepas wig dan lensa kontak berwarna coklat, merias wajah. Dan voila, Jenny yang cantik telah kembali. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapku karena terkejut. Kamu? Kamu? Apa yang terjadi? Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kami sudah sampai di studio. Aku melompat keluar dari mobil dan bergegas masuk untuk mengikuti audisi. Sutradara memanggil namaku tepat pada saat aku memasuki lokasi syuting. Aku segera mendapatkan kembali ketenanganku. Oh, dan melangkah ke panggung di mana Bu Sharma sudah menunggu. Aku berkata pada diriku sendiri aku tidak akan membiarkan dia membuatku bingung kali ini. Benar saja, dia mencoba mengusirku dengan mengubah situasi dan dialog. Tapi aku mengambil inspirasi dari masa-masa sulitku menjadi pembantu Lily dan menunjukkan sepenuh hati. Ketika aku selesai, seluruh set film mulai bertepuk tangan. Beberapa di antaranya bahkan berlinang air mata, yang membuatku meledak dalam kebahagiaan. Setelah berdiskusi beberapa saat, sutradara berdiri dan hendak mengumumkan hasilnya. Ketika Lily tiba-tiba muncul. Dia menyalakan proyektor dan meminta semua orang untuk menonton video penting. Apakah dia mencoba mengungkapku sekarang? Tapi, oh, itu adalah video Bu Sharma yang berbicara dengan sutradara. Jenny Sinclair adalah putriku. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Mohon terima permintaanku. Ya ampun. Jadi, rumor ibuku menjadi aktris terkenal itu benar adanya. Bu Sharma lah yang lebih memilih karirnya daripada aku. Aku berlutut dan menatap Bu Sharma, yang matanya penuh rasa bersalah. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan video. Telingaku berdenging mendengar ribuan pertanyaan berdengung. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam kegelapan, sebuah tangan menarikku keluar dari kerumunan. Itu Jack. Dia memakaikan jaketnya padaku dan kemudian diam-diam membawaku ke mobil. Jack berkendara selama 1 jam ke pantai yang sepi. Kami berdua duduk di pasir dan menatap laut. Tiba-tiba, Jack berbalik menghadapku dan meraih tanganku. Jika kamu memutuskan untuk menjadi seorang aktris, menghadapi reaksi publik atas sebuah rumor, entah itu benar atau tidak bisa dihindari. Tidak peduli apa kata semua orang, kamu harus tetap jujur pada diri sendiri dan percaya pada hal-hal benar yang sudah kamu lakukan. Aku tersenyum tipis ke arah Jack. Ternyata di balik image bad boy yang memalukan ini, sebenarnya ada seorang pria pemberani yang telah melalui banyak hal di industri yang sulit ini. Jack membawaku pulang setelah matahari terbenam dan begitu aku sampai di teras depan, aku mendengar pertengkaran. Jadi perlahan-lahan aku membuka pintu, menutup telinga dan dengan lembut mengintip ke ruang tamu. Ya Tuhan, Bu Sharma di sini. Kenapa kamu meninggalkannya selama 18 tahun lalu kembali lagi dan mengacaukan segalanya seperti itu? Kamu tahu betul kenapa aku tidak melakukan hal seperti itu. Kaulah yang mencegahku menemuinya. Aku selalu memperhatikan Jenny dari jauh. Tidak ada satupun foto dirinya yang tidak aku simpan. Jika kamu mencintainya, kenapa kamu menyeretnya ke dunia akting? Kamu mau dia menjalani kehidupan yang menyesakkan, selalu diawasi ribuan orang, tidak memiliki satu hari pun kebebasan sepertimu? Sementara itu aku bisa memberinya kehidupan yang nyaman dan bebas dari tekanan. Aku juga tidak ingin dia menjadi aktris. Akulah yang meminta sutradara untuk tidak memberinya peran utama. Aku juga ingin dia memiliki kehidupan yang damai. Jadi aku telah mencoba segala upaya untuk membuatnya gagal dalam casting. Luar biasa. Jadi itu kenyataannya? Ayah, kenapa kamu menyembunyikan ibu dariku? Tahukah kamu betapa menyebalkannya tidak memiliki seorang ibu? Jenny, kenapa kamu ada di sini? Hanya, dengarkan aku. Aku tidak ingin mendengar apapun. Jenny, izinkan aku menjelaskan. Bu Sharma, acting adalah hal yang paling aku suka. Kamu meninggalkanku untuk mengejar passionmu. Tapi sekarang kamu ingin melarang passionku? Konyol sekali. Kalian berdua terus mengatakan kalian melakukan yang terbaik untukku. Tapi pernahkah kalian bertanya bagaimana perasaanku?
Aku benci kalian berdua. Aku berlari ke kamarku, membanting pintu, lalu menangis hingga aku tertidur. Ketika aku bangun, aku melihat banyak notifikasi di ponselku. Ternyata, Bu Sharma melakukan siaran langsung dan mempublikasikan cerita dari sisinya. Artikel itu memperlihatkan ruangan yang penuh dengan foto-fotoku dari bayi hingga dewasa. Dia berbicara tentang bagaimana ketika dia menceraikan ayahku, meskipun dia sangat mencintaiku. Dia pikir ayah akan mampu memberiku kehidupan yang lebih baik sehingga dia memberinya hak asuh penuh. Jadi, ternyata aku punya ibu seorang aktris terkenal, dan dia memang mencintaiku. Aku kira itu pasti berat bagi ibu, dan dia pasti sangat menderita juga. Melihat foto-foto masa kecilku yang disimpannya, air mataku mengalir deras. Saat itu, pembantuku bergegas masuk. "Nona, selamat! Mereka memilihmu!" Pelayan itu menunjukkan kepadaku layar ponsel. Di depanku ada sebuah artikel berjudul, "Jenny Sinclair dipilih sebagai pemeran utama wanita The Servant." Aku menggosok mataku karena tidak percaya. Ini nyata, kan? Ini nyata, Nona. Lihat, bahkan klip castingmu telah mencapai jutaan like dan komentarnya penuh dengan pujian atas metode aktingmu. Semua orang mendukungmu. Aku melompat dan memeluk pembantuku, air mata mengalir di wajahku. Akhirnya, mimpiku tercapai. Jadi, bagaimana sekarang? Seperti yang kalian lihat, aku berhasil. Ini adalah pemutaran perdana film tersebut. Aku di sini bersama ibu. Dia menemaniku di lokasi syuting dan mengajariku banyak hal. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar melingkari pinggangku dari belakang. Itu adalah Jack. Dia selalu bersikap manis seperti itu. Kami bertiga berpose untuk foto dan menyapa penggemar kami. Media akhir-akhir ini terus mengirimku bersama Jack. Mereka bilang kami adalah kasus romansa di layar yang berubah menjadi kekasih di kehidupan nyata. Tapi, kurang tepat. Mengingat kami sudah jatuh cinta bahkan sebelum syuting dimulai. Oh, orang di sana itu, apakah itu benar-benar ayahku? Ya ampun, hari ini memang hari paling bahagia dalam hidupku. Mendapatkan dukungan ayah terhadap passionku seperti ini sangat berarti bagiku. Aku sedang dalam perjalanan untuk menjadi aktris hebat seperti ibuku. Atau, siapa tahu, mungkin lebih baik. Ini adalah hari pertamaku di sekolah baruku, dan sejauh ini semuanya berjalan cukup baik. Apa kalian percaya kalau kepala sekolah sendiri yang menjadi pemandu tur sekolah, serta menghujaniku dengan pujian? Amber, dengan nilaimu yang mengesankan dan prestasi akademis yang luar biasa, kamu pasti akan cocok di sini. Ini Leo, anakku. Dia adalah siswa berprestasi lainnya di sini, dan dia akan mengajakmu berkeliling. Leo menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum dan mengedipkan mata ke arahku. Hah? Apakah dia memeriksaku? Dan ini perpustakaannya. Mungkin suatu saat kita bisa belajar bersama di sini. Maaf, tapi aku lebih suka belajar sendiri. Tepat pada saat itu, seorang cowok berjalan melewati kami menuju meja perpustakaan. Ya, Tuhan. Dia benar-benar menunjukkan penampilan bocah nakal yang keren ini. Aku memperhatikan untuk melihat buku apa yang dipegangnya. Misteri Orion? Wow, selera bagus. Aku juga sangat menyukai hal-hal kuno akhir-akhir ini. Leo pasti menyadari aku sedang menatap cowok itu. Lalu dia dengan sinis berkata, "Aku akan menjauhi orang seperti dia jika aku jadi kamu. Nilainya jelek dan dia mungkin hanya ada di sini agar bisa tidur siang. Dia berada di bawah kemampuanmu, sementara aku jauh lebih cocok." Terima kasih sudah mengajakku berkeliling, tapi melihat sikapmu yang angkuh dan suka menghina orang lain membuktikan sebaliknya. Lalu aku pergi, meninggalkan Leo yang tampak terkejut. Aku menemukan kelasku dengan cukup mudah, bahkan tanpa bantuan Leo. Dan mejaku, ya, tidak ada yang terlewatkan. Maksudku, karangan bunga besar dengan namaku di atasnya, dan keranjang selamat datang yang penuh dengan permen adalah hadiah yang mematikan. Dan ternyata itu dari kepala sekolah. Wah, aku tahu dia senang aku ada di sini, tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Bagaimanapun, aku membagikan semua bunga dan permen dengan teman sekelasku untuk mengenal mereka lebih baik. Sejauh ini baik-baik saja, dan dua cewek manis, Jen dan Ellie, berjalan ke kantin bersamaku dan menunjukkan cara mendapatkan nampan makan siang menggunakan kode QR siswaku. Namun kemudian mereka menunjuk sekelompok siswa yang duduk di sebelah jendela dan menyuruhku duduk bersama mereka. Hah? Kenapa aku tidak bisa duduk bersamamu? Kamu bukan salah satu dari kami. Kemudian mereka pergi dan bergabung dengan kelompok lain. Apa maksudnya? Aku melihat sekeliling dan memperhatikan ada dua menu, yang tampak lezat di papan merah dan yang hambar di papan biru. Sepertinya papan itu berkolerasi dengan nampan.
karena lebih banyak anak yang memiliki nampan biru dengan makanan kusam. Aku mengambil nampan merahku yang penuh dengan makanan enak dan berjalan ke jendela. Tempat semua anak duduk dengan nampan merah, termasuk Leo. Ada yang aneh dengan sekolah ini. Aku cukup canggung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika aku melihat anak laki-laki misteri Orion masuk dengan membawa nampan biru. Jadi, tanpa pikir panjang aku mendekatinya. Aku melihatmu pagi ini di perpustakaan. Kamu sedang membaca buku favoritku. Jadi, haruskah aku mengembalikan buku itu atau bagaimana? Tidak, tidak. Aku cuma mau berteman. Berhenti bergaul dengan pecundang ini. Siswa peringkat A sepertimu harus duduk bersama kami. Kita berbeda. Paham? Ini sangat bodoh, jadi kukatakan pada Leo bahwa aku tidak membutuhkan nampan berwarna untuk memberitahu siapa yang boleh dan tidak untuk diajak bicara. Dan kalau aku sepenuhnya mampu mengambil keputusan sendiri. Leo dan teman-temannya tampak geram, sedangkan bocah misteri Orion itu cuma nyengir. Tiba-tiba, seorang gadis di grup tersebut berbicara dengan nada yang sangat dingin. Jangan khawatir, Leo. Gadis baru ini akan segera mengetahui siapa pecundang mereka. Kemudian dia memberi isyarat agar seluruh kelompok pergi. Setelah itu, aku dan anak misteri Orion mulai berbicara, dan dia akhirnya memberitahuku namanya yaitu John. Anak-anak nampan biru itu baik sekali, jauh lebih baik dari yang nampan merah. Aku bertanya kepada John, apa masalahnya dengan nampan itu, dan dia mengatakan bahwa sekolah ini membagi siswa menjadi dua kelompok. Kelompok merah adalah orang-orang yang berprestasi, dan oleh karena itu mendapatkan makanan yang lebih baik, ruang kantin bersih dan segalanya. Sedangkan kelompok biru disuruh makan makanan yang hambar dan diremas-remas di pojok kantin. Semua ini bodoh. Jadi, aku terus bergaul dengan John dan teman-temannya. Hanya saja, Leo dan gadis yang bersamanya, Queen, tidak menyetujuinya. Ternyata dia murid terbaik di sini, dan itu menjadikannya pemimpin pasukan merah. Dalam banyak kesempatan, Queen dan antek-anteknya menarikku ke samping setelah selesai kelas, untuk memberitahuku kalau aku harus menjauhi anak-anak menyedihkan itu. Tapi aku tidak peduli. Lalu suatu hari, sekolah mengumumkan bahwa mereka sedang mencari presiden sekolah berikutnya. Aku tidak begitu tertarik, tetapi teman-temanku sangat ingin aku mendaftar. Kalau kamu jadi presiden, maka kamu bisa membuat segalanya jadi lebih adil di sini. Benar, makanan lebih enak, meja dan kursi lebih baik. Tolong, kami membutuhkanmu. Iya, mereka ada benarnya. Aku benar-benar ingin mereka mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Dan aku kira menjadi presiden sekolah akan terlihat bagus di profilku. Jadi aku mendaftar. Tapi, wow, aku tidak menyangka aku akan sepopuler ini. Teman-temanku sepenuhnya mendukungku, membuat spanduk warna-warni, dan membantuku membuat slogan-slogan yang menarik. Dan tahukah kalian, pada akhirnya aku berhasil mencapai babak final. Wah, sekarang yang harus kulakukan hanyalah mengalahkan Queen. Tapi kemudian sesuatu yang buruk terjadi di sekolah. Aku tiba dan menemukan sekelompok siswa berkumpul di sekitar sesuatu. Aku menerobos kerumunan dan... Oh, ya Tuhan, potret kesayangan kepala sekolah ditutupi dengan cat merah. Kemudian melalui pengeras suara, dua nama dipanggil ke ruang kepala sekolah. John dan aku. Apakah kalian berdua tahu kenapa aku memanggil kalian ke sini? John dan aku berbagi tatapan bingung. Tidak, ya? Potretku telah dirusak. Dan aku tahu, Amber, kamulah orang terakhir yang melewati satpam kemarin. Dan John, kamu tertangkap CCTV sedang memanjat gerbang belakang. Bisa kalian berdua jelaskan apa yang kalian lakukan sampai larut malam di sekolah? Aku tidak bisa menemukan buku matematikaku dan aku ada ujian besoknya. Jadi aku kembali untuk mencoba menemukannya. Dan bagaimana denganmu, John? Aku tahu itu. Siswa teladan seperti Amber tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi sebaliknya, pembuat onar sepertimu. Kau dikeluarkan. Bukan aku yang melakukannya. Mohon dipertimbangkan kembali, Pak. Tolong beri aku waktu agar aku dapat menemukan orang yang bertanggung jawab. Baiklah. Mengingat kamu yang meminta, Amber, aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk membuktikan anak ini tidak bersalah. Atau dia akan dikeluarkan. Ketika kami meninggalkan kantor, aku bertanya kepada John kenapa dia menyelinap ke sekolah pada larut malam. Tapi dia bersikap defensif. Aku punya sesuatu, dan itu bukan urusanmu. Kalau kamu percaya aku yang melakukannya, ya sudahlah. Apakah kamu tidak melihat apa yang baru saja aku lakukan? Aku membelamu. Tidak bisakah kamu memberitahuku saja? Aku punya suatu rahasia, oke? Rahasiaku yang tidak perlu kamu ketahui. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana dengan perasaan bingung saat Queen, Leo, dan kelompok mereka berjalan ke arahku. Jangan buang waktumu bersamanya. Cepat atau lambat dia akan dikeluarkan. Benar, Queen? Tapi Queen mengabaikannya, lalu menatapku tajam. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Menjauhlah darinya. Lalu mereka semua pergi.
Kenapa Leo begitu yakin John akan dikeluarkan? Aku tahu mereka semua membenci John, terutama Queen. Mungkinkah mereka menjebaknya? Ya, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus terus mengawasi Queen dan melihat apa yang dilakukannya. Jadi, sepulang sekolah, aku mengikuti Queen sampai ke pelabuhan. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya Tuhan, aku harus menutup mulutku dengan tanganku agar aku tidak berteriak. Ternyata dia menyadari kalau aku mengikuti Queen. Jadi dia mengikutiku juga kalau aku melakukan sesuatu yang bodoh. Tiba-tiba, Queen mengeluarkan ponselnya untuk menelpon seseorang. Namun kemudian hal aneh terjadi. Ponsel John mulai bergetar. Kenapa Queen menelponmu? John mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layarnya kepadaku. Itu ibuku. Dan saat aku berbalik untuk melihat apa yang dilakukan Queen, dia sudah pergi. Aku kehilangan dia. Aku sudah mengikuti Queen selama seminggu penuh, tapi tidak membuahkan hasil. Aku terlalu tenggelam dalam pikiranku hingga tanpa sengaja aku menjatuhkan ransel seseorang dan semua barangnya terjatuh. Ini punya Queen. Lebih baik ambil semuanya sebelum dia kembali. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang menarik perhatianku. Itu adalah nota untuk cat merah. Jackpot. Aku tahu itu dia. John bolos kelas hari ini, jadi aku mengambil jam memutar ke rumahnya sepulang sekolah untuk memberitahunya. Kenapa Queen berdiri di luar pintu rumahnya? Ada sesuatu yang sangat mencurigakan terjadi di sini, jadi aku mengikuti mereka. Mereka berhenti di sebuah rumah kosong di dekatnya, dan aku menguping pembicaraan mereka. Aku pikir Amber mengetahui sesuatu. Terakhir kali kita beruntung dia tidak memergoki kita kencan di pelabuhan. Tapi kali ini, bagaimana jika dia mengetahuinya? Aku telah bekerja sangat keras untuk kampanye presiden sekolah ini. Aku tahu dia akan kembali karena buku matematikanya. Akan baik-baik saja jika sekolah tidak memiliki kamera baru di gerbang belakang. Besok aku akan mengaku kepada kepala sekolah kalau aku yang melakukannya. Lagi pula kamu tidak melakukannya sendiri. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Ternyata Queen bertemu John di pelabuhan. Jadi ketika dia menelpon seseorang, itu sebenarnya dia. Tapi karena ahli dalam permainan kencan rahasia ini, dia menyimpan nomor teleponnya sebagai ibu. Mereka menyembunyikan hubungan mereka selama ini. Dan yang lebih buruk lagi, mereka mencoba menjebakku agar Queen bisa memenangkan pemilu. Sulit dipercaya. Aku tidak bisa diam lebih lama lagi. Jadi aku melangkah ke depan mereka. Memberitahu mereka mau mendengar semuanya dan aku akan memberitahu kepala sekolah. Lalu aku lari tanpa membiarkan mereka mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya aku sedang dalam perjalanan menuju kantor kepala sekolah. Ketika kulihat Queen sedang merobohkan poster pemilihannya di dinding. Kenapa kamu melakukan itu? Tidak apa-apa, aku tahu aku tidak pantas menjadi presiden sekolah. Menurutku kamu ingin menjadi presiden lebih dari apapun di dunia ini. Kenapa lagi kamu mempermainkanku? Jadi, Queen menjelaskan kepadaku bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden sekolah untuk menghilangkan diskriminasi di sini sehingga dia tidak perlu lagi menyembunyikan hubungannya dengan John. Oh, wow. Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka dia akan punya motif yang sangat berarti di balik semua ini. Rencanaku hanyalah berjuang demi hal-hal yang lebih baik untuk tim biru. Tapi kawan, Queen punya visi untuk mengubah seluruh sekolah ini. Menakjubkan. Dan ada satu hal lagi. Karena kamu adalah siswa favorit kepala sekolah, kami takut kalau kamu menjadi presiden sekolah. Meskipun kamu sudah berupaya sebaik mungkin, keadaan di sini hanya akan menjadi lebih buruk. Jadi, tidak ada jalan lain bagi kami. Kami harus. Maafkan kami. Sepertinya aku salah menilai Queen dan aku tidak ingin John dikeluarkan. Jadi aku bilang akulah yang akan disalahkan atas insiden potret itu. Tapi ini semua salahku. Kamu tidak perlu melakukan itu. Jangan khawatir, aku pasti akan lulus ujian matematika kota dan memenangkan hadiah sekolah. Jadi tidak mungkin dia akan menghukumku. Jadi pada jam istirahat, aku hendak menuju ke kantor kepala sekolah. Namun sebelum aku sampai di sana, aku mendapati diriku diseret ke dalam lemari petugas kebersihan. Oh, itu John. Dia merasa bersalah dan tidak ingin aku menanggung akibatnya. Aku hendak membalasnya ketika aku mendengar dua suara familiar di ruang sains sebelah kami. Itu Queen dan Leo. Ya Tuhan, kami bisa mendengar mereka dengan jelas melalui lubang ventilasi. Aku tidak percaya ini berhasil. Amber sungguh bodoh. Tidak mungkin dia diizinkan mencalonkan diri sebagai presiden dan kemenangan akan menjadi milikku. Jadi apa kamu benar-benar akan menghilangkan pembagian antara dua grup? Hanya untuk bebas berkencan dengan pacar bodohmu di depan umum? Apa kamu juga tertipu dengan hal tersebut? Tentu saja tidak. Mustahil. Itu cuma untuk mengelabui Amber dan John. Apa yang akan aku lakukan adalah memastikan semua pembuat onar akan dikeluarkan dari sekolah.
Apa? Aku dipermainkan? Lagi? Ah, aku menoleh ke John dan oh man, dia terlihat sangat kecewa. Jangan khawatir, aku tahu cara untuk membalas mereka. Pada hari pemilihan, Queen memberikan pidatonya dan tidak mengherankan dia melanjutkan tentang bagaimana kelompok merah membawa lebih banyak hal ke sekolah dan karenanya berhak mendapat hak istimewa mereka. Dia benar-benar yakin dia bisa membodohi Amber ini ya. Ketika aku melangkah ke atas panggung, rahangnya ternganga. Ya, Queen, aku tidak mengaku kepada kepala sekolah. Berpidato di depan orang banyak bukanlah sesuatu yang baru bagiku. Jadi aku sangat percaya diri. Aku yakin kalian semua mengetahui cara kerja sekolah ini. Kita dibagi menjadi dua kelompok dan diperlakukan sangat berbeda. Apa yang aku lihat di sini adalah diskriminasi dan prasangka. Padahal kenyataannya, ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua siswa untuk berusaha dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Jadi, aku berdiri di sini hari ini untuk memberitahu kalian kalau kalian memilih aku menjadi presiden sekolah kalian berikutnya, aku akan mendobrak penghalang tersebut. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada warna merah dan biru. Dan sambutlah keadilan dan kesetaraan. Setelah pidatoku berakhir, kerumunan menjadi heboh. Wow, dan yang mengejutkan, beberapa kelompok merah juga menyemangatiku. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa aku tidak mengekspos Queen di depan seluruh sekolah, kan? Menurutku, dia sudah merasakan kejamnya realita, jadi menurutku itu sudah cukup. Aku juga melihat kepala sekolah diam-diam menyelinap pergi dengan kepala tertunduk, di tengah sorak-sorai yang diberikan seluruh sekolah kepadaku. Bisa kalian tebak siapa pemenangnya? Ya, tentu saja aku. John naik ke panggung dan memberiku bunga di depan Queen yang tampak marah. Aku berjalan ke arahnya dan berbisik. Ayo kita lihat bagaimana kamu akan menyingkirkan para pembuat onar sekarang. Dia hanya mengejekku, lalu turun dari panggung. Belakangan kami mendengar bahwa Queen mengakui semuanya kepada kepala sekolah, lalu dia dipindahkan ke sekolah lain. Bagaimana denganku? Ya, setelah aku menjadi presiden sekolah, aku menepati janjiku dan mulai melakukan beberapa perubahan serius terhadap ketidakadilan di sekolah. Dan John? Kalian bertanya apa kami pacaran? Oh tidak, kami hanya teman dekat.